Wife is a Beautiful CEO Chapter 51. My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 51. Babak 51, kembali dengan awan debu. Saraf Yang Chen yang tajam menyuruhnya segera memulai mobil, dan menginjak pedal gas. M3 itu meraung karena berlari keluar dari tempat parkir bawah tanah. Beberapa penjaga keamanan Yulei International menatap kosong pada siluet mobil yang menghilang ke kejauhan, dan melihat di antara mereka sendiri dalam kebingungan. Tak satu pun dari mereka tahu yang mana dari tokoh-tokoh besar di perusahaan memiliki keterampilan dalam mengendarai mobil. Saat mengemudi, Yang Chen bertanya, "Apa yang terjadi, Wang Ma?" Petik 1. Saat Nona pulang kerja dan kembali ke rumah, guru datang, dan mereka sekarang sedang bertengkar di luar. Wang Ma berbicara dengan nada terisak-isak, "Tuan muda tolong cepatlah kembali." Guru bahkan membawa sejumlah besar orang kembali, mereka tidak tampak seperti orang baik, aku takut mereka akan menyakiti Mi. Sebelum Wang Ma selesai berbicara, suara ketukan datang dari sisi lain garis. Segera setelah itu, suara laki-laki yang familiar memasuki telinga Yang Chen. "Kamu bocah bau busuk dengan nama keluarga yang benar. Aku Lin Kun, aku di sini menunggumu. Jika kamu punya nyali datang ke sini sekaligus." Petik 1. Tangan Yang Chen yang memegang setir segera memiliki pembuluh darahnya keluar. Dia bisa dengan jelas mendengar ratapan Wang Ma di sisi lain garis. Jelas bahwa itu ponselnya telah direnggut paksa. "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku sangat jelas akan hal itu. Kamu dengan nama keluarga Yang, jika kamu punya nyali, ke sini sekarang. Aku ingin melihat kemampuan apa kamu." Seekor kambing tusuk yang menjual keparat punya hal itu membuat pelacur kecil keluarga Lin aku melakukan hal-hal sepele seperti itu. Petik 1. Yang Chen tidak berbicara lebih jauh, dia tanpa ekspresi memotong panggilan. Faktanya adalah, jika ponsel ini bukan hadiah dari Lin Ruoxi, dia mungkin sudah menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Dalam sekejap akselerator itu berlantai, meskipun itu adalah jam sibuk dengan lalu lintas yang sangat padat, mesin deru membuat sejumlah besar mobil dengan patuh memberi jalan. BMW putih itu melesat lewat seperti badai, memprovokasi sejumlah besar teguran, tetapi semua ini tidak berarti bagi Yang Chen. Pada saat itu, di mata Yang Chen hanya ada jalan lurus, tidak ada peraturan lalu lintas, tidak ada lampu lalu lintas. Yang dia inginkan adalah kecepatan, kecepatan dan kecepatan. Pada rute yang biasanya membutuhkan lebih dari 20 menit, Yang Chen, seperti rudal, menghabiskan waktu kurang dari 10 menit untuk mencapai tujuannya. Di depan villa, mobil berhenti berdecit, memuntahkan segumpal asap dan debu. Saat itu, sudah senja. Cahaya emas yang memudar tersebar di seluruh area villa kelas atas dan luas Dragon Garden. Hal ini menyebabkan pepohonan memantulkan sedikit warna merah, sementara menyebabkan rumput tampak seperti sungai emas, dan pemandangannya menjadi sangat indah. Tapi Yang Chen hanya tidak punya mood untuk menghargai pandangan langka ini. Setelah keluar mobil, dia berjalan menuju pintu utama villa dengan ekspresi muram. Sebelum Yang Chen mencapai pintu itu dibuka dengan penuh semangat. Sosok Lin Kun, dengan postur tegak dan mengenakan jas datang keluar. Wajahnya yang awalnya tampak cerdas dan dewasa malah tampak teduh dan bersemangat saat ini. Seolah-olah dia bisa meramalkan bahwa itu dia akan mampu membalas dendam terhadap Yang Chen atas penghinaan yang dia bawa kepadanya. Di belakangnya, ada 5 pria muda yang mengenakan pakaian yang sama, kaos pendek berlengan pendek yang hitam. Dari otot-otot menonjol mereka tidak sulit untuk mengatakan bahwa itu mereka memiliki keterampilan tempur yang tidak biasa. "Haha, sialan, kau benar-benar punya keberanian untuk kembali ke sini. Kupikir kau takut sampai-sampai terlalu takut untuk kembali." Lin Kun memiringkan kepalanya, mengangkat sudut matanya. Matanya mengungkapkan kebencian yang mendalam dari dalam. Yang Chen menghela napas. "Sepertinya temperamen aku memang melunak. Kalau tidak, hanya berdasarkan kalimat tidak senonoh darinya, akan ada cukup alasan untuk memotong lidahnya." Dengan tidak antusias, dia menatap Lin Kun dan bertanya, "Di mana Ruoxi dan Wang Ma?" Saat kata-kata itu diucapkan, 2 sosok berjalan keluar dari pintu villa. Tuan muda berhati-hatilah." Di pintu, Wang Ma yang mengenakan celemek mendukung pucat muka Lin Ruoxi keluar. Lin Ruoxi tidak berubah dari pakaian kantornya, itu seperti dia yang dingin dan memancar dari wajah cantik telah kehilangan jiwanya. Tatapannya suram, rambutnya tampak berantakan, dan dia menatap kosong ke lantai tanpa fokus apapun, seolah semua yang terjadi di depan matanya tidak ada hubungannya dengannya. Jika seseorang mengatakan adegan Ruoxi ini membuat Yang Chen merasakan rasa sakit di hatinya, maka jejak tangan merah di wajah Wang Ma malah membuat kilat pembunuhan melalui mata Yang Chen. Sayang sekali, Lin Kun jelas tidak memperhatikan perubahan dalam ekspresi Yang Chen. "Berat yang menjual tusuk daging kambing, biar aku beritahu kamu
Karena kamu kembali ke sini hari ini, kamu memintanya. Tinju dan tendangan saudara-saudara aku tidak memiliki mata. Jika kamu ingin menerima lebih sedikit pukulan, kemudian berlutut di tanah dan bersujud kepada aku puluhan kali, kemudian jilati sepatu kulit aku bersih, dan patuh berjalan ke tempat sampah. Mungkin aku akan membiarkan kamu dengan itu, dan membiarkan kamu tersesat. Lin Kun tertawa dengan aneh, suaranya sepertinya termasuk jejak kegilaan. Lin Kun, Yang Chen mengangkat kepalanya, dan dengan dingin menatap pria kurang ajar ini di depan matanya. Aku sepertinya telah mengatakan kepada kamu sebelumnya, aku sebagai pribadi, benci terancam paling. Kamu dapat mengancam aku, tetapi kamu sebaiknya bersiap untuk menanggung akibatnya. Petik 1. Aku mengancam kamu, bajingan. Apa yang bisa kau lakukan? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk merobohkan 5 saudara aku ini? Dari amarah menjadi tawa, Lin Kun meraung keluar. Yang Chen tidak berbicara lebih banyak. Selangkah demi selangkah dia mendekat ke Lin Kun. 5 preman bayaran jelas tidak menganggap Yang Chen serius. Bagaimanapun juga, menilai hanya dengan penampilan. Anak muda ini tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Jadi ketika mereka melihat Yang Chen mendekat, hanya seorang pria berjalan ke depan. Dia melihat Yang Chen dengan penghinaan sambil berjalan menuju Yang Chen. Yang Chen terlalu malas untuk melihat pria berpakaian hitam menghalangi jalan. Melihat pria berpakaian hitam mengangkat lengannya dan mengayunkan tinjunya dengan kecepatan tinggi, seolah-olah melewati perhitungan yang tepat. Yang Chen juga mengayunkan tinju untuk menerima akute. Bam! Petik 1. Kedua tinju itu bertabrakan, dan bunyi retak benar-benar berasal darinya. Tetapi hasil yang muncul adalah sesuatu yang membuat semua orang yang hadir tak terkalahkan. OWW. Petik 1. Orang yang mengambil inisiatif untuk mengangkat tinjunya memiliki ekspresi yang bengkok. Dia memeluk tinju yang diayunkannya, dan berlutut ke lantai karena kesakitan. Tangan, tetes keringat yang ditaburi kacang menetes ke bawah. Pria itu benar-benar merasa bahwa itu semua tulang di seluruh lengannya hancur berkeping-keping. Setelah merasakan gelombang rasa sakit yang parah darinya, dia pingsan di tempat. Sebelum 4 preman yang tersisa tampaknya telah mendapatkan kesadaran akan situasi, Yang Chen sudah melangkah maju. Segera, cepat naik dan bertarung. Lin merasa ada sesuatu yang salah dan memerintahkan mereka dengan kebingungan. Hanya kemudian melakukan 4 orang dengan fiat meluncurkan tendangan mereka di Yang Chen, berniat untuk membawa Yang Chen ke tanah. Tapi ketika serangan 4 pria itu mendarat di tubuh Yang Chen, mereka tiba-tiba menyadari, tidak peduli apakah tendangan itu mendarat di dada, perut, paha atau dimanapun, serangan itu bahkan tidak membuat tubuh Yang Chen bergeming, seolah-olah tendangan mereka mendarat di piring besi tebal dan berat, atau batu raksasa. Kekuatan mereka tidak cukup untuk menyebabkan bentuk perusakan pada monster ini. Keempat pria itu segera memiliki punggung penuh keringat dingin. Orang ini, apakah tubuhnya terbuat dari baja? Tatapan Yang Chen telah kaku mengatur Lin Kun di depan. Setelah menerima serangan, dia dengan santai mengangkat tangannya yang dibentuk menjadi bentuk pisau. Keempat preman bayaran yang malang itu pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk meluncurkan serangan lain atau melompat jauh sebelum mereka merasa penglihatan mereka menjadi buram. Setiap orang dari mereka memiliki tengkuk mereka yang dipukul dengan sadis. Apa yang orang lain lihat sepertinya hanya sosok Yang Chen dengan lembut melewatinya. Ketika 4 pria yang semula sehat dan kuat jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Pada saat ini, Lin Kun merasakan gelombang penyesalan meluap di dalam dirinya. Namun dia tidak merasa bahwa itu adalah kesalahan untuk membalas dendam terhadap Yang Chen. Dia malah merasa bahwa itu dia seharusnya meminta orang itu membantu dia untuk beberapa pembantu lagi. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 52. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 52. Babak 52. Giliran kamu. Giliran kamu. Yang Chen berdiri berhadapan muka dengan Lin Kun, memandang Lin Kun dengan cara yang sama seperti seorang tukang daging melihat sepotong daging di talenan. Tenang, dia bertanya, apakah kamu ingin patah kaki atau patah lengan? Jika kamu ingin mati, aku juga bisa membantu kamu dengan itu. Petik 1. Dia tidak bercanda. Baru kemudian Lin Kun bereaksi, karena ini adalah pertama kalinya dia merasakan niat membunuh dari mata seseorang, telanjang bulat dan niat membunuh yang sebenarnya. Dia benar-benar akan membunuhku. Kamu, tinggal jauh. Lin Kun takut dan perlahan mundur mencoba untuk mendapatkan jarak dari Yang Chen. Tetapi di belakangnya adalah tangga dan pintu utama villa. Tiba-tiba, Lin Kun menoleh, menatap Lin Ruoxi yang kosong dan tanpa emosi, dan berteriak dengan keras, pelacur kecil. Pria liar ini ingin menghancurkan kaki ayahmu. Apakah kamu tidak akan mendisiplinkan dia? Petik 1. Tepat setelah dia mengatakan itu, dia merasakan sebuah tangan yang mirip dengan sepasang pegangan tang baja di dagunya.
Sebuah suara yang begitu dingin sehingga terasa seperti logam yang telah didinginkan di salju menuju ke gendang telinganya. Mulutmu benar-benar busuk, mungkin aku harus memotong lidahmu terlebih dahulu, memasukkannya kembali ke mulutmu, lalu menjahit mulutmu. Titik-titik. Saat kamu lapar, kamu hanya bisa makan lidahmu sendiri. Katakan padaku, apa pendapatmu tentang ide ini? Petik 2. Petik 1. Petik 1. Lin Kun sangat ketakutan bahwa itu wajahnya berubah pucat dan matanya terbuka lebar. Tapi jika dia berjuang bahkan untuk Smijen, tangan Yang Chen yang mencengkeram dagunya akan mengerahkan lebih banyak kekuatan. Dia sudah sangat kesakitan sehingga dia tidak berani bergerak sedikit pun. Pada saat ini, Lin Ruoxi yang berdiri di samping pintu perlahan mengangkat kepalanya. Sedikit kilau akhirnya kembali ke matanya yang indah tanpa roh. Dia melihat Yang Chen dengan emosi yang sangat rumit, lalu melirik Lin Kun yang tampak seperti dia akan kencing di celananya. Putus asa dia berkata, Yang Chen, biarkan dia pergi. Jangan menakut-nakuti dia lagi. Petik 2. Nada Lin Ruoxi tidak sedingin dan acuh tak acuh seperti biasanya. Dia berbicara sangat ringan, tapi itu persis seperti garis, yang entah bagaimana berhasil menenangkan kemarahan panas Yang Chen yang menyengat. Dia sangat mirip dengan orang itu. Yang Chen sedikit tidak berdaya. Sosok yang sengaja dilupakannya melintas di benaknya, meninggalkannya sejenak terpesona. Yang Chen melepaskan tangannya, dan Lin Kun yang kesakitan merasa tak terkendali sementara dengan takut menghindar ke samping. Dia dengan hati-hati melihat Yang Chen, sambil terengah-engah. Ayah, itu Su Zihong yang telah kamu datangi, kan? Orang-orang ini seharusnya juga telah diberikan kepadamu olehnya. Lin Ruoxi dengan tenang menatap Lin Kun, dan dengan ringan bertanya. Wajah Lin Kun mengungkapkan kedengkian, dan dia memelototi Yang Chen dengan kebencian. Jadi bagaimana jika itu yang terjadi? Tuan Muda Su membantu aku menyingkirkan bajingan ini. Bajingan jenis ini ingin menjara aset keluarga Lin kami. Aku pasti tidak akan pernah menyetujui ini. Petik 1. Ayah, Lin Ruoxi dengan sedih memanggil, dengan rasa sakit di matanya. Ayah, apakah kamu tidak tahu kamu hanya digunakan oleh keluarga Su? Kamu membantu Su Zihong menciptakan masalah bagi aku. Apakah kamu tahu negara miskin seperti apa perusahaan sekarang? Ayah, tolong tenang sedikit. Su Zihong benar-benar berbeda dari yang kamu pikirkan. Petik 1. Petik 1. Omong kosong. Lin Kun meraung. Kamu pelacur kecil. Jangan pura-pura memiliki niat baik. Jangan berpikir bahwa itu hanya karena kau memanggilku. Ayah, aku akan percaya bahwa itu wanita yang tidak berbakti sepertimu itu baik. Jika kamu benar-benar menginginkan yang terbaik bagi aku dari lubuk hati kamu, maka pada saat itu kamu seharusnya tidak mengambil semua milik aku. Aku harus menjadi penerus sah Yulei. Jika bukan karena kamu bermain trik, mengapa wanita tua yang mati itu tiba-tiba mengubah keinginannya dan menyerahkan Yulei International pada bayi kecil berusia 20 tahun? Petik 1. Kaki Lin Ruoxi terhuyung. Jika dia tidak didukung oleh Wang Ma, dia pasti sudah lama jatuh. Kulitnya berubah menjadi pucat dan tak berdaya, dan dia akhirnya tidak bisa menahan air mata dari menuangkan. Ayah, bagaimana kamu bisa berpikir seperti ini? Dia adalah nenekku, ibumu. Lalu bagaimana aku harus berpikir? Aku ingin kamu menikahi Tuan Muda Su, namun kamu menolak 1000 kali. Bukankah itu hanya karena kamu takut after pernikahan posisi CEO Yulei akan berganti pemilik? Jika tidak, berdasarkan kualifikasi Tuan Muda Su, mengapa seorang pelacur sepertimu yang berpura-pura menjadi orang yang saleh dan saleh? Kemarahan Lin Kun berubah menjadi tawa. Hahaha. Aku mencapai sasaran. Apakah kamu merasa sangat malu hingga kamu ingin bunuh diri? Petik 1. Lin Ruoxi hanya bisa merasakan langit berputar dan putaran bumi. Bahkan pernafasan pun menjadi sulit. Itu jika organnya terendam dalam air raksa. Air mata berkilau mengalir keluar dari matanya seperti air dari bendungan pecah dan jatuh ke tanah. Pada saat itu, wanita ratu yang selalu dingin dan mulia tidak bisa membantu tetapi menangis. Dia bahkan menangis dengan keluhan seperti itu. Lin Ruoxi menutupi wajahnya dengan tangannya saat dia menangis, dan isak-isak menenggelamkan kata-kata yang dia ucapkan. Ketika ibu meninggalkan dunia ini, kamu bahkan tidak pulang untuk melihat-lihat karena kekasih yang kamu miliki di luar. Ketika nenek meninggalkan dunia ini, kamu menunggunya untuk memasuki peti mati sebelum kamu membuat penampilan, dan hanya bertanya tentang hal-hal warisan. Dari ingatanku, selain menjalani kehidupan pesta pora di luar, dan meminta nenek untuk uang, pada dasarnya kamu tidak menunjukkan minat pada masalah perusahaan. Bagaimana bisakah nenek merasa nyaman meninggalkan perusahaan untukmu? Sungguh menyakitkan. Lin Ruoxi menatap Lin Kun, menggigit bibirnya dan berkata, Ayah, apakah kamu tidak mengerti apa yang kamu lakukan? Petik 1. Petik 1. Wajah Lin Kun tampak menyeramkan saat dia dengan dingin berkata, aku melakukan semua itu karena mereka memaksa aku.
Jika bukan karena dua wanita yang seharusnya sudah lama mati menahanku, akankah aku harus menundukkan kepalaku dan memohon mereka untuk uang? Jelas ada begitu banyak saham perusahaan, mengapa aku hanya menerima sedikit uang? Aku adalah satu-satunya keluarga, bukankah seharusnya aku yang memanggilnya? Pelacur sepertimu hanya tahu bagaimana menemukan alasan. Alasan, alasan, petik satu. Kata-kata kamu benar-benar sama dengan kentut. Yang Chen benar-benar merasa sulit untuk mendengarkan lebih lanjut. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang wanita seperti Lin Ruoxi bisa memiliki ayah yang terbelakang dan gila. Mungkin itu adalah surga yang mengacaukan orang, atau bisa jadi orang yang penuh kebencian itu juga harus menyedihkan. Dalam sekejap, tangan Yang Chen telah meraih leher Lin Kun. Ia memberikan sedikit kekuatan dan wajah Lin Kun memerah karena tidak bisa bernapas. Tubuh Lin Kun tiba-tiba tersentak, tetapi tidak dapat membebaskan diri. Jika ini ditangani dengan caraku, kamu pasti sudah mati setidaknya 7 atau 8 kali hari ini, kata Yang Chen dengan acuh tak acuh. Dia melihat ke arah Lin Ruoxi yang agak gugup di depan pintu, lalu berkata, namun, pada akhirnya istri aku lebih berhati lembut. Jika aku membunuh seorang ayah seperti kamu, dia pasti tidak akan memaafkan aku dengan mudah. Petik 2. Dengan mengatakan bahwa itu, Yang Chen melepaskan cengkeramannya di leher Lin Kun, tetapi menindaklanjuti dengan secepat kilat di tengkuk Lin Kun. Mata Lin Kun berguling, dan dia segera pingsan ke tanah. Yang Chen, kamu, apa yang kamu lakukan padanya? Lin Ruoxi masih khawatir saat dia berjalan, dan berjongkok untuk memeriksa nafas dari hidung Lin Kun, mengkonfirmasikan bahwa itu dia tidak mati. Dia menghela nafas lega. Bagaimanapun, darah lebih tebal dari air. Serahkan dia padaku. Yang Chen membungkuk dan meletakkan tubuh Lin Kun di pundaknya, lalu dia berjalan ke tempat sampah terdekat. Lin Ruoxi panik, dan buru-buru menghentikannya. Jangan lemparkan dia, ini cukup. Aku tidak melumpuhkan atau membunuhnya, itu sudah memberi kamu banyak wajah. Dia memperlakukanmu seperti itu, namun kamu masih menganggapnya sebagai ayahmu. Aku tidak bisa berkata-kata. Namun, aku harap kamu juga mempertimbangkan perasaan aku, tidak peduli apa yang kamu pikirkan dalam hati kamu. Sampai sekarang, aku adalah suami kamu. Petik 1. Nada suara Yang Chen datar dan membosankan. Tapi setiap kata seperti hukum yang tidak mengizinkan ketidakpatuhan. Dengan itu semua berkata, dia langsung berjalan menuju tempat sampah. Sekarang aku suamimu. Saat ini aku adalah suamimu. Lengan Lin Ruoxi menggantung longgar saat dia berdiri di tempat yang sama seolah-olah jiwanya meninggalkannya, menatap punggung Yang Chen tanpa kata. Setelah Yang Chen sekali lagi melemparkan tubuh Lin Kun ke tempat sampah, dia mendengar Wang Ma berteriak saat dia hendak berbalik. Kehilangan. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 53. My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 53. Bab 53, setengah bulan. Malam musim panas datang terlambat, menyelimuti kota Zonghai dengan apa yang tampak seperti kegelapan yang lembut. Hanya lampu neon yang mempesona yang memungkinkan pejalan kaki untuk melihat wajah satu sama lain. Di sepanjang jalan 8 lajur bidireksional yang mengelilingi kota, orang dapat melihat lalu lintas yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti bintang jatuh. Beberapa memasuki jantung kota, sementara beberapa meninggalkan taman beton yang menindas. Di sisi jalan hijau di sebelah utara Zonghai dan di sepanjang sungai Yangtze, lampu jalanan tipis tersebar yang memiliki serangga menari di sekitar lampu. Ini adalah pemandangan sepi yang sulit didapat, meskipun saat itu masih terasa panas seperti siang hari. Di dekatnya ada sungai berliku-liku yang sepertinya tidak ada ujungnya, seperti sabuk batu giok yang jatuh dari cakrawala, saling bergema dengan bima sakti di langit, dan mencerminkan deretan panjang bangunan putih di tepi sungai. Ini adalah rumah sakit paling mahal di Zonghai. Lingkungan yang tenang dan terpencil membuat pasien mereka pulih lebih baik. Tetapi sama, tagihan yang datang dengan itu begitu tinggi sehingga orang-orang biasa akan melompat kembali ketakutan. Pada saat ini, di Departemen Perawatan Intensif Rumah Sakit, di koridor yang luas dan tenang, Yang Chen dan Wang Ma duduk di bangku khusus yang ditempatkan untuk orang-orang menunggu, diam-diam menunggu sesuatu di luar unit perawatan intensif. Yang Chen tetap pendiam selama beberapa saat, sebelum akhirnya dia sedikit tidak sabar, dan menggaruk tangannya ke dalam sakunya untuk mengeluarkan sebatang rokok, tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa ini adalah rumah sakit, dan hanya bisa mengembalikannya dengan marah. Sambil menghela nafas, dia berdiri, dan mondar-mandir. Tuan muda, mata Wang Ma merah, dia menangis belum lama ini, dan berbicara dengan khawatir. Tuan muda, mengapa dokter dan perawat belum keluar? Nona tidak boleh memiliki masalah yang mengancam kehidupan, kan? Jangan khawatir, meskipun aku bukan dokter, aku masih memiliki beberapa pengetahuan medis. Ruoxi akan baik-baik saja, Yang Chen menghiburnya. Adegan dia mengirim Lin Ruoxi ke rumah sakit di malam hari diputar ulang dalam pikirannya,
dan dia juga mengalami kesulitan mengatur dirinya sendiri dengan nyaman. Tepat setelah Yang Chen menjatuhkan Lin Kun ke tempat sampah, dia berbalik dan segera melihat kaki Lin Ruoxi menjadi lemah saat dia berdiri di halaman dan jatuh ke tanah. Seperti peluru, Yang Chen melaju ke arah sisi Lin Ruoxi dan memeluknya, dan dia menyadari bahwa itu dia tidak sadarkan diri. Pengalaman masa lalunya memungkinkannya untuk tetap tenang, tidak seperti Wang Ma yang bingung. Dia dengan tenang mengeluarkan ponselnya, memanggil ambulans, dan membawa Lin Ruoxi kembali ke rumah. Setelah pemeriksaan sederhana, ia menemukan bahwa itu Lin Ruoxi mengalami demam tinggi. Jadi ia segera menyuruh Wang Ma mengambil handuk dingin dan barang pertolongan pertama lainnya, dan merawatnya sampai ambulans datang dan membawanya ke rumah sakit. Karena serangkaian insiden, hati Yang Chen berantakan. Meskipun wanita ini yang sedingin es dan yang tidak memiliki pemahaman ekspresi tidak pernah memberinya tatapan dengan kebaikan atau kebahagiaan, tapi begitu sesuatu seperti ini terjadi padanya, Yang Chen tak berdaya menyadari bahwa itu ia benar-benar mengkhawatirkannya dari dasar hatinya. Apakah karena dia sangat mirip dengannya? Atau apakah itu karena dia adalah istri sah aku? Mungkin, itu hanya karena dia. Sementara Yang Chen berada dalam kondisi gangguan emosi, unit perawatan intensif dibuka. Wang Ma bergerak ke atas memegang siku dokter dan bertanya, "Dokter, bagaimana kabar Miss keluarga aku?" Petik 1. Dokter itu tersenyum lembut. "Jangan khawatir. Waktu penting telah berlalu, dan demam telah diturunkan. Istirahat yang baik diperlukan berikutnya." Petik 1. Itu bagus, itu bagus. Wang Ma sangat bahagia hingga dia meneteskan air mata lagi. "Terima kasih, dokter." Petik 1. Petik 1. Dokter melihat informasi di teleponnya, dan dengan cara yang hati-hati dia bertanya, "Maaf, apakah Miss Lin banyak mendapat tekanan dari pekerjaan baru-baru ini?" Petik 1. Wang Ma blank sejenak, dan dengan jujur menjawab, "Itu dokter yang benar. Miss keluarga aku selalu bekerja sangat keras, namun hari ini dia sering bekerja semalam. Apakah ada masalah?" Petik 1. Tubuh Miss Lin sangat lemah. Menurut diagnosis kami, itu harus disebabkan oleh tekanan yang berlebihan dari pekerjaan, dan bur psikologi sarang. Dokter mengerutkan kening sambil berkata, demam kali ini juga karena badannya lemah, dan menderita flu. Dia pasti tidak bisa tidur nyenyak. Pada tingkat ini, bahkan jika dia baik-baik saja kali ini, akan ada kejadian berulang. Dan ketika itu terjadi, penyakit ini akan berakar, dan tubuhnya akan benar-benar usang. Petik 1. Jantung Wang Ma melonjak ke tenggorokannya. "Dokter, apa yang bisa kita lakukan? Keluarga kumis harus disembuhkan." Dokter tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ini bukan penyakit yang terlalu besar. Pasien hanya perlu menjalani periode istirahat yang baik. Jika dia dapat tinggal di rumah sakit selama sekitar setengah bulan dan meminum obat Cina untuk memulihkan diri, maka pemulihan yang lengkap adalah mungkin." Petik 1. Wang Ma mengungkapkan ekspresi tertekan. "Setengah bulan, aku takut Miss tidak akan setuju." Petik 1. Dia harus setuju. Yang Chen dengan sopan memasukkan kata-kata ini dengan nada yang tidak memungkinkan negosiasi. Kemudian, ke dokter, dia berkata, "Dokter, selain penyembuhan melalui pengobatan Cina, apalagi yang perlu dilakukan?" Petik 1. Aku adalah suami Lin Ruoxi. Nama aku Yang Chen." Petik 1. Dokter mengungkapkan keheranan, tetapi langsung tersenyum dan berkata, "Oh, aku minta maaf. Aku tidak tahu Nona Lin sudah menikah. Jika Tuan yang memiliki waktu luang, kamu dapat menemani istri kamu ke taman rumah sakit untuk menghirup udara segar. Beban psikologis pasien juga harus dipicu. Pemulihan tubuh tidak cukup." Petik 1. Yang Chen mengangguk, tampak sangat dalam. Mengambil kendali perusahaan seperti Yulei International yang merupakan puncak piramida di industri mode pada usia muda, tanpa keluarga di rumah, sementara semua kerabatnya yang masih hidup, ayahnya adalah menciptakan masalah tanpa kontribusi apapun. Di dunia bisnis dia harus menghadapi begitu banyak musuh licik, namun kehidupan sosialnya begitu sepi dan tak berdaya. Selain itu, karena didambakan oleh tuan muda dari keluarga kaya seperti Su Zihong, agar wanita ini bertahan sampai sekarang, dia layak dihormati dari lubuk hati. Setelah melihat beberapa petugas medis, Wang Ma menghela nafas, dan berkata, "Tuan muda, karena Miss harus dirawat di rumah sakit, maka aku akan kembali untuk mengambil beberapa barang penting. Tidak akan baik jika Miss bangun dan tidak dapat memperoleh apapun yang dibutuhkannya." Petik 1. Terima kasih atas kesusahan kamu Wang Ma. Yang Chen dengan tulus tersenyum. Sebenarnya, Lin Ruoxi tidak sepenuhnya sendirian. Setidaknya ada seseorang seperti Wang Ma yang melihatnya tumbuh di sampingnya, dan merawatnya. Wang Ma menggeleng, sedikit tersentuh. Yang aku lakukan hanyalah hal-hal sepele. Jika bukan karena tuan muda, Nona mungkin dipaksa ke jalan buntu oleh guru.
Tuan Muda adalah orang yang melakukan sesuatu yang berharga. Karena Nona memilih Tuan Muda, itu benar-benar keputusan yang tidak bisa lebih benar. Petik 1. Tidak dapat menyangkal. Yang Chen menertawakan dirinya sendiri. Jika bukan karena dia benar-benar memiliki keterampilan atau dua, Lin Ruoxi kemungkinan besar akan didorong ke dalam kesulitan oleh Lin Kun. Dia kebetulan menikahi dia, dan tiba-tiba dia memukul hadiah pertama di sana. Setelah Wang Ma pergi, Yang Chen dengan lembut membuka pintu kayu bangsal dan masuk dengan langkah lembut. Ruangan itu gelap, dengan hanya lampu tidur yang memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti tempat tidur putih bersih. Rambut hitam Lin Ruoxi tersebar di seluruh wajahnya yang biasanya dingin dan cantik sekarang tampak lemah. Dia diam dengan mata tertutup, dan napasnya normal, tetapi alisnya sedikit berkerut, seolah-olah dia bermimpi buruk. Apakah dia menghadapi masalah bahkan di mimpinya? Yang Chen duduk di kursi di samping tempat tidur. Dia menatap terpesona pada wanita tak sadarkan diri di depannya sementara tenggelam dalam pikirannya. Sosoknya, wajahnya, dan karakternya sangat mirip dengan orang itu. Lambat laun, Yang Chen lupa waktu. Asteris ketukan-ketukan, asteris. Pintu bangsal tiba-tiba mengetuk 2 kali, dan sebelum Yang Chen bisa memutar kepalanya, seseorang dengan lembut membuka pintu dan masuk. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 54. My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 54. Bab 54, teman terbaik. Orang yang masuk bahkan bernapas dengan hati-hati, seolah takut membangunkan Lin Ruoxi yang tidur di tempat tidur. Yang Chen tahu dari langkah kaki bahwa itu bukan Wang Ma. Dia dengan bingung berbalik untuk melihat orang yang masuk, dan terperangah. Mengapa itu kamu? Petik 1. Mo Qianni pertama bertanya dengan takjub, dan membelalakkan matanya yang lucu dan jernih, membuat wajahnya yang cantik dan menawan tampak sangat memikat di bawah cahaya suram. Ini adalah pertanyaan aku juga. Mengapa kamu ada di sini? Yang Chen mengerutkan kening. Setelah semua hubungan antara dia dan Lin Ruoxi telah dirahasiakan, jika Mo Qianni tahu, itu mungkin membawa banyak masalah yang tidak perlu bagi mereka berdua. Sementara 2 dari mereka masih bingung, pintu sekali lagi terbuka. Wang Ma menarik sebuah koper, tersenyum dan berkata, Nona Mo, ini Tuan Muda yang aku sebutkan. Itu semua karena Tuan Muda yang Nona sanggup bertahan sampai sekarang. Petik 1. Wang Ma, Mo Qianni menunjuk Yang Chen dengan tidak percaya, dan hampir berteriak karena terkejut. Kamu mengatakan Yang Chen adalah suami Ruoxi. Petik 1. Mengapa? Apakah kamu terkejut? Karena Wang Ma sudah membiarkan kucing keluar dari tas, Yang Chen tidak lagi mau berpura-pura. Dia membuat senyum jahat dan bertanya, atau kamu bisa mengatakan aku menyakiti hati Miss Mo, karena ia menemukan bahwa itu ia kehilangan kesempatan untuk memiliki sesuatu yang terjadi antara dia dan seorang pria yang luar biasa seperti aku. Petik 2. Asteris meludah. Asteris Mo Qianni mengatupkan giginya, terengah-engah dan berkata, aku hanya bingung, mengapa Ruoxi tiba-tiba menikahimu tanpa kata, dan bahkan memilih bajingan sepertimu sebagai suaminya. Kamu pasti telah menggunakan semacam trik atau skema. Petik 1. Wang Ma melihat keduanya saling bertengkar saat mereka bertemu, dan buru-buru menghentikan mereka berkata, baiklah, Nona Mo, Tuan Muda, ini masih bangsal. Kalian berdua adalah yang paling dekat dengan Nona, lebih baik untuk berdebat dan menjadi lebih ramah. Petik 2. Mulut Yang Chen mengejang, dan dia bertanya, Wang Ma, mengapa kamu datang ke sini bersama dengannya? Petik 2. Wang Ma tersenyum dan menjelaskan, ketika aku pulang ke rumah untuk mengambil koper, Miss Mo memanggil untuk menanyakan apakah Miss ada di rumah. Tuan Muda mungkin tidak tahu ini, tetapi Miss Mo dan Miss sudah saling kenal untuk waktu yang lama. Mereka sering bersama ketika Nyonya Tua masih hidup. Sekarang mereka juga bekerja sama di Yulei International. Itulah mengapa hubungan mereka sangat baik. Di masa lalu dia juga sering datang ke rumah kami, dan jarang datang setelah Nyonya Tua meninggal. Itulah sebabnya ketika Miss Mo bertanya tentang ini, aku tidak menyembunyikan kebenaran. Ketika Miss Mo mendengar bahwa itu Miss dirawat di rumah sakit, dia bersikeras untuk ikut dengan aku untuk melihatnya. Petik 1. Tidak disangka bahwa itu Mo Qianni dan Lin Ruoxi sebenarnya adalah teman baik. Itu benar. Ketika dia melihat mereka di perusahaan, dia menyadari bahwa itu istrinya dan atasannya memiliki hubungan yang sangat baik, jadi ternyata mereka dekat secara pribadi. Kemudian aku ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian kamu, Nona Mo. Ruoxi telah melewati periode berbahaya. Jika kamu merasa lelah, kamu dapat kembali ke rumah dan tidur dengan santai. Mo Qianni memutar matanya ke arah Yang Chen, meskipun dia masih merasa muram dan kesal bahwa itu orang seperti ini menjadi suami CEO. Ini bukan saatnya untuk membahas tentang hal-hal seperti itu. Berjalan ke sisi tempat tidur, dia dengan hati-hati memeriksa wajah pucat Lin Ruoxi,
Dan dengan khawatir dia berkata, jika kamu ingin tidur, kamu dapat melakukannya sendiri. Aku ingin tinggal di sini dan menemani Ruoxi. Petik 1. Ini tidak seperti dia adalah istrimu. Untuk apa kamu menemaninya? Yang Chen bercanda. F***. Mokiani meniup bagian atasnya. Kamu sebaiknya tidak menganggap diri kamu tinggi hanya karena kamu menjadi suami Ruoxi. Kami sudah saling kenal selama 8 tahun. Kamu tidak tahu apa-apa. Petik 1. Yang aku tahu adalah, jika kamu terus berbicara dengan sangat keras, istri sayangku akan dibangunkan oleh kamu. Yang Chen tidak berdaya membuat isyarat yang menyuruhnya diam. Mokiani segera menutup mulutnya, menatap Yang Chen dan berbicara dengan lembut. Aku akhirnya mengerti mengapa Ruoxi begitu keras menentang kamu. Karena ternyata kamu tidak bisa dipecat. Itu adalah aku yang serius, bertanggung jawab, dan cakap. Yang Chen mengedip ke Mokiani. Miss Mo, jangan lupa memberi aku bonus di akhir bulan. Aku berhasil mengulangi $400.000. Petik 1. Membawa masalah ini, lubang api muncul kembali di hati Mokiani. Dia dengan dingin mendengus, dan tidak lagi memperhatikan Yang Chen. Dia menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur juga, dan tidak berbicara sepatah kata lagi. Wang Ma yang berada di sudut memilah-milah barang-barangnya melihat adegan ini dan hanya bisa menghela napas. Malam yang sunyi, dengan cahaya bulan seperti pegas yang jelas mengalir melalui jendela bangsal, tampak nyaman dan tenteram. Saat itu sudah tengah malam, Wang Ma yang telah selesai memilah-milah pakaian dan barang-barang penting lainnya ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum memutuskan untuk kembali ke villa di Dragon Garden untuk menunggu. Setelah semua, seseorang harus menjaga rumah besar, dan melakukan berbagai pekerjaan. Selain itu, ada personel keperawatan khusus di rumah sakit. Dia juga bisa menemani Lin Ruoxi di siang hari, jadi bermalam tidak benar-benar diperlukan. Di bangsal, selain Lin Ruoxi yang tidur nyenyak, hanya ada Yang Chen dan Mokiani yang duduk di sisi yang berlawanan dari tempat tidur, tetap diam. Setelah beberapa waktu berlalu, Mokiani benar-benar tidak bisa menahan suasana mati dan berkata, bagaimana kamu menikah dengan Ruoxi? Dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang hal ini kepada aku sebelumnya. Petik 1. Awalnya kami bermaksud untuk merahasiakannya, tetapi karena kamu sudah tahu, aku harap kamu tidak akan mengungkapkan ini kepada siapapun. Kata Yang Chen, aku bukan gadis gosip, aku lebih seperti saudara perempuan Ruoxi. Mokiani agak tidak puas, sebaliknya, kamu tiba-tiba muncul dan menjadi suami Ruoxi. Apakah karena kamu menggunakan beberapa skema tidak bermoral? Petik 1. Yang Chen tertawa, dari apa yang Wang Ma katakan, kalian berdua saling kenal sejak muda. Kamu seharusnya lebih mengenalnya daripada aku, kan? Petik 1. Itu benar. Mokiani berkata, ketika aku masih muda, Nenek Ruoxi, yang juga CEO sebelumnya yang membantu aku, itulah mengapa aku siapa aku hari ini. Ruoxi adalah saudaraku tercinta, dan juga darah dan daging dermaku. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Petik 1. Yang Chen mengabaikan tatapan Mokiani yang penuh dengan kekhawatiran, dan melanjutkan dengan mengatakan, karena kalian berdua sudah saling kenal begitu lama, siapa yang menurut kamu lebih cerdas, kamu atau dia? Petik 1. Dia lebih pintar. Mokiani sangat terbuka. Dia memutar matanya ke arah Yang Chen dan berkata, meskipun aku tidak benar-benar suka mengakuinya, tapi sejak kecil sampai sekarang, dia selalu menjadi luka di atasku dalam segala hal yang kami lakukan. Yang aku inginkan adalah melakukan bagian aku, dan membantu membagikan bebannya dalam pekerjaan. Petik 1. Lalu apakah menurut kamu dia tidak akan memikirkan apa yang bisa kamu hasilkan? Bagi kami untuk menikah, aku punya alasan sendiri dan dia punya miliknya. Itu bukan urusan kamu. Kata Yang Chen. Mokiani mengatupkan giginya dan berkata, jika kamu tidak ingin mengatakannya maka jangan. Kamu penuh dengan alasan yang salah, dan kamu mengutuk tanpa kata-kata kasar. Kamu lebih baik tidak berpikir bahwa itu aku tidak dapat mengelola kamu hanya karena kamu suami Ruoxi. Aku masih atasan kamu. Petik 1. Yang aku lakukan adalah memainkan beberapa game IQ tinggi, dan mengobrol dengan saudari kamu selama waktu luang aku. Biarkan aku memberi kamu beberapa saran untuk kesejahteraan mental kamu sendiri. Jika kamu tidak memberi aku masalah, aku akan terlalu malas untuk mengganggu kamu. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan berdiri. Ini sudah terlambat. Aku masih ada hal yang harus dilakukan besok. Miss Mo, jika kamu ingin pulang aku bisa memberimu tumpangan. Tetapi jika kamu ingin terus tinggal, ingat jangan sampai masuk angin. Dengan kata itu, dia mengenakan senyum aneh. Dia melirik Lin Ruoxi, dan berjalan keluar ruangan tanpa berbalik. Mokiani mengayunkan kepalan kecilnya di belakang Yang Chen. Dia ingin menginjak kakinya dan mengutuk sedikit, tetapi pada akhirnya dia masih bertahan. Tidak lama setelah Yang Chen pergi,
Mo Qianni menghela napas panjang. Dia merasa bahwa itu tidak layak marah pada seseorang seperti itu, dan mengulurkan tangannya untuk menahan Lin Ruoxi. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, "Ruoxi, mengapa kamu memilih bajingan seperti ini sebagai suamimu? Bahkan jika itu untuk memasang papan dan menipu orang lain, kamu tidak perlu menyiksa dirimu seperti itu, benar?" Petik 2. Sebenarnya masih baik-baik saja. Mo Qianni tercengang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Tidak jelas kapan Lin Ruoxi membuka matanya. Meskipun Lin Ruoxi memiliki kulit yang lelah, dia masih terbangun, dan menatapnya dengan lembut. "Ruoxi, kamu sudah bangun. Kapan kamu bangun?" Mo Qianni sangat terkejut. Lin Ruoxi dengan lemah mengungkapkan sedikit senyum. Jelas sangat intim dengan seorang teman yang langka seperti Mo Qianni. "Dia pergi, jadi aku bangun." "Mungkinkah kamu sudah lama bangun, dan sengaja menunggunya pergi?" Mo Qianni tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Jika dia ada di sini, aku tidak berani bangun." Ekspresi rumit melintas mata Lin Ruoxi. Dia tidak berbicara lebih banyak setelah itu, dan menutup matanya untuk memulihkan diri. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 55. My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 55. Bab 55, Tuan Muda Bijaksana. Pada malam hari, di villa besar keluarga Su yang cerah di Zonghai, dikelilingi oleh taman dan gang yang besar, dengan petugas keamanan yang berpatroli di mana-mana. Di ruang bergaya barok yang relatif redup, Su Zihong yang mengenakan piyama hitam duduk di meja bar, dan menuang segelas anggur merah Lafite. Dia mengangkatnya dan memutarnya beberapa kali. Sebelum dia menyesap, suara ketukan terdengar dari pintu. "Masuk." Su Zihong mengerutkan alisnya. Hairi Bol dengan senang hati berjalan mengenakan kaos yang dicuci sampai warnanya hilang dan celana jeans berlubang. Janggut di wajahnya tampak seperti tidak dicukur selama berminggu-minggu, sementara bau badannya bisa tercium dari jauh. "Sudah berapa kali kukatakan padamu ini, pintunya adalah karya seni. Jika kamu ingin masuk, berteriak." Su Zihong merasa tidak berdaya terhadap bawahannya ini. Hairi Bol tertawa dan berkata, "Aku terlalu bersemangat, dan lupa masalah ini." Petik 1. Kamu tidak pernah mengingatnya sebelumnya. Su Zihong memelototi Hairi Bol. Suasana berbulu bola menjadi kempes, dan dia tanpa sadar menggaruk kepalanya yang berminyak. "Tuan muda, apakah kamu tahu apa yang aku lihat hari ini?" Petik 1. Su Zihong berjalan ke jendela, dan dengan kaku berkata, "Jangan bertele-tele." Petik 1. Kamu sangat tidak sehat, tidak heran kamu tidak dapat mengambil gadis kecil dengan nama keluarga Lin, Hairi Bol bergumam. Lalu berkata, "Lin Kun datang berkunjung. Dia meminta bantuan untuk menghadapi Yang Chen. Aku ingin mengambil keuntungan dari situasi itu, dan meminjamkan dia 5 tentara pensiunan." Tanpa diduga, 5 orang itu dijatuhkan oleh Yang Chen sendiri hari ini. Bahwa itu Lin Kun dibuang ke tempat sampah lagi. Bukankah itu lucu, Tuan Muda? Haha. Itu adalah ayah mertuanya, dan dia melemparkannya ke tempat sampah 2 kali. Petik 1. Su Zihong memutar gelas anggur di tangannya, merenung sejenak, dan berkata, "Sepertinya ini Yang Chen benar-benar tidak sederhana. Sayang sekali hanya ada sedikit informasi tentangnya, terlalu sulit untuk memahaminya." Petik 1. Hairi Bol mengucapkan kalimat dalam ejekan, "Tidak mungkin Tuan Muda itu takut, kan?" Petik 1. Takut. Su Zihong tersenyum dingin. Yang dia tahu hanyalah beberapa pukulan dan tendangan, dan berbicara dengan lidah nakal. "Kenapa aku harus takut padanya?" Seekor harimau yang berjongkok tidak bisa menghadapi naga tersembunyi. Dia adalah karakter kecil yang kembali dari luar negeri sedikit lebih dari setengah tahun yang lalu. Mungkinkah dia dapat menjungkirbalikkan langit? Petik 1. Lalu bagaimana kalau aku menghadapinya sekarang? Aku mendengar beberapa pengikut yang tidak berguna mengatakan bahwa itu gerakannya sangat cepat. Tanganku gatal sekarang. Kata bola berbulu penuh semangat. Su Zihong menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu. Mengenai masalah ini, kami tidak akan ikut campur sementara." Untuk berbicara tentang bagaimana Lin Ruoxi seperti biasanya, dia mungkin bahkan tidak mengenal dirinya sendiri. Di kota ini, dia mungkin bukan wanita paling cerdas, dan mungkin bukan wanita paling rendah, tapi dia jelas salah satu wanita paling berbahaya. Jangan memaksanya melewati batas dan memaksanya melakukan hal-hal yang tidak ingin dia lakukan. "Tuan Muda, kamu selalu melihat Nona Lin dengan begitu penting. Hanya kemampuan apa yang dia miliki?" Bals berbulu bertanya dengan bingung. Su Zihong menghirup sedikit anggur merah. "Sebenarnya aku juga tidak sepenuhnya yakin, tetapi tidak pernah salah untuk lebih berhati-hati. Adapun soal mengenai Yang Chen, kamu tidak perlu khawatir, karena kita tidak perlu melakukan apa-apa. Lin yang bodoh itu pasti tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat." Petik 1. Tuan Muda Bijaksana. Petik 1. But jurus lebih sedikit.
Keluar dari kamar aku dan mandi. Petik 1. Sebenarnya aku baru mandi minggu lalu. Saat fajar, pada hari berikutnya, Yang Chen mengendarai mobilnya ke pasar makanan wilayah barat untuk mendapatkan sarapan. Seperti yang diharapkan, Oatly seperti sebelumnya mendirikan kiosnya di tempat biasanya, dengan wajah senang. Sepertinya dia dalam suasana hati yang sangat baik, sepertinya dia mengetahui apa yang terjadi pada ayah dan putra keluarga Chen, dan telah terbebas dari semua beban di dalam hatinya. Melihat Yang Chen berjalan mendekat, dia tersenyum dan menyapa. Little yang kamu telah datang. Aku mendengar dari yang lain bahwa itu kamu mulai bekerja di sebuah perusahaan. Itu hebat. Sepertinya lebih seperti sesuatu yang anak muda Soult lakukan. Petik 1. Kedua pekerjaan adalah pekerjaan. Tidak ada banyak perbedaan. Yang Chen tersenyum dan berkata, sangat disayangkan bahwa itu di masa depan aku tidak akan punya banyak waktu untuk membanggakan diri dan iseng mengobrol dengan kalian. Bekerja di kantor sebenarnya kurang nyaman. Petik 2. Oatly dengan nakal tersenyum dan berkata, gadis kecil itu, Jingjing, sangat ceria semalam. Apakah kamu mengatakan sesuatu padanya? Yang Chen merenung sejenak. Kata, aku berjanji untuk mengunjunginya di sekolahnya hari ini. Petik 1. Li Tua memiliki ekspresi pencerahan mendadak. Ia menepuk bahu Yang Chen. Anak-anak muda harus berkumpul dengan baik. Jingjing keluarga aku memiliki karakter yang sangat murni. Lebih baik kamu tidak membiarkannya menderita. Jika tidak aku tidak akan memaafkan kamu. Petik 1. Melihat ekspresi Oatly, aku tahu itu. Yang Chen ingin menjelaskan. Tetapi kata-kata yang naik ke tenggorokannya terlalu sulit untuk dikatakan. Jadi dia hanya bisa menelannya kembali dan mengangguk dengan canggung. Sekali lagi membawa berbagai tas sarapan ke kantor. Kelompok wanita PR departemen sudah mengangkat kepala mereka dalam kerinduan. Melihat segudang sarapan, mereka sekali lagi menyanyikan pujian di Yang Chen. Segera setelah Yang Chen duduk di kursinya, dia merasakan dorongan untuk menyalakan komputernya dan memulai hari baru dari karir, game profesionalnya, tetapi melihat Mo Qiani yang memiliki ekspresi lelah memasuki kantor. Mo Qiani melirik Yang Chen, melihat sisa-sisa tas besar Yu Tiao di meja Yang Chen, dan segera diliputi oleh kemarahan. Orang ini, sebagai suami seseorang, istrinya ada di rumah sakit, namun dia tidak merawatnya, dan malah membeli setumpuk sarapan untuk para wanita di kantor. Dia tidak bisa membantu tetapi menatapnya dengan jijik dan cemoohan. Kamu sangat memperhatikan rekan kerja kamu, dan bahkan melakukan yang terbaik untuk membeli sarapan. Tapi aku ingin tahu apakah kamu akan ingat untuk membawa beberapa ke seseorang tertentu. Petik 1. Miss Mo menginginkan beberapa. Tidak apa-apa, masih banyak yang tersisa. Yang Chen mengangkat roti daging di tangannya, dengan murah hati membentangkannya ke Mo Qiani. Kamu tahu siapa yang aku bicarakan? Mo Qiani berkata dengan lembut. Yang Chen tertawa tanpa daya. Ruoxi seharusnya makan makanan yang ringan dan sehat. Wang Ma secara alami akan mengirimnya setelah memasak. Aku tidak mungkin membawa roti daging dan Yu Tiaos kepada pasien yang perlu memulihkan diri, kan? Petik 1. Kejam. Kamu tidak perlu mencari alasan. Petik 1. Meskipun penjelasan ini sangat masuk akal, Mo Qiani tidak menerimanya. Menemukan bahwa itu prasangka wanita ini terhadap dirinya sendiri sudah sangat besar. Yang Chen tidak berencana membuang-buang usahanya mencoba menyenangkannya. Dia mengangkat bahunya, memasukkan roti ke dalam mulutnya dan mulai memakannya. Mo Qiani menemani Lin Ruoxi sepanjang malam di rumah sakit, dan dia lapar. Setelah mencium aroma di kantor, perutnya bergemuruh karena lapar. Melihat Yang Chen mengambil kembali roti daging, membuatnya semakin marah, dan mengutuk Yang Chen karena bersikap picik dan tidak bijaksana. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan mengambil sekantong kue kukus dari meja dan angin sepoi-sepoi masuk ke kantornya. Lapar namun masih mencoba untuk berdebat. Yang Chen berbisik sambil tertawa. Ketika waktu makan siang, Yang Chen dengan anggun menolak undangan 3 wanita untuk makan siang bersama, dan pergi ke rumah sakit. Pada siang hari, rumah sakit pertama Zonghai agak dingin, setelah semua rumah sakit besar, namun pasien sedikit, namun ini sangat cocok bagi pasien untuk pulih. Yang Chen mengikuti jalan ke bangsal Lin Ruoxi, pintu dibuka, dan suara-suara yang dikirimkan keluar dari dalam. Berjalan mendekat dan melihat dengan hati-hati, itu adalah 2 kenalan, dari 2 hari yang lalu. Ruoxi, aku memiliki hubungan baik dengan ketua rumah sakit ini. Bagaimana kalau aku minta mereka memberi kamu bangsal menyusui terbaik? Ambillah ini sebagai hadiah kecil aku. Lin Ruoxi bersandar di bantal putih bersih, wajah adil seperti gunung es melihat keluar jendela dan ke langit. Dan dengan jelas berkata, tidak perlu, terima kasih telah mengunjungi aku. Petik 1. Ruoxi, kata-kata ini terlalu dingin. Jika bukan karena aku agak sibuk baru-baru ini, aku akan menemani kamu di rumah sakit lebih banyak.
Sebenarnya untuk orang-orang seperti kami, jenis kontak damai ini adalah kekurangan kami. Kata Su Zihong dengan beberapa penyesalan. Kali ini Lin Ruoxi bahkan tidak tertarik untuk membalas. Seolah-olah tidak ada yang terdengar. Dia menatap kosong keluar jendela. Wang Ma yang berada di samping membersihkan peralatan sarapan merasa bahwa itu suasana hening ruangan itu terlalu canggung. Dan baru saja akan berbicara beberapa kata sopan atas nama Lin Ruoxi ketika dia melihat Yang Chen berdiri di pintu masuk bangsal. Dia segera mengungkapkan senyum lega dan berkata, "Tuan muda, kamu di sini." Petik 1. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 56. My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 56. Babak 56, itu akan sangat sulit. Yang Chen tersenyum dan mengangguk ke arah Wang Ma, lalu berbalik untuk berbicara dengan Su Zihong. Tuan muda Su benar-benar rajin. Kamu datang lebih awal dari aku, suaminya. Su Zihong sepertinya tidak terpengaruh saat dia tersenyum ramah dan berkata, Pak yang pasti tahu cara memecahkan lelucon. Persahabatan antara Ruoxi dan aku telah berlangsung selama bertahun-tahun. Aku bergegas setelah mendengar dia jatuh sakit. Petik 1. Oh, Yang Chen memiliki ekspresi pencerahan. Kemudian bergerak maju dengan senyum aneh dan berkata, sejak tuan muda datang berkunjung, kamu pasti membawa sesuatu seperti hadiah berkunjung, kan? Petik 2. Su Zihong dalam hati mengutuk, tidak tahu malu, dan berkata, aku hanya membawa beberapa buah. Dia menunjuk keranjang buah di meja samping. Aku tahu Ruoxi tidak suka kemewahan, jadi aku membawa sesuatu yang sederhana untuk mewakili keinginan hatiku. Petik 2. Yang Chen berjalan ke keranjang dan mengambil sebutir apel merah. Dia menimbangnya di tangannya, dan berbicara dengan kecewa, ini apel asli ya? Su Zihong bertanya dengan bingung, tentu saja ini apel asli, apa yang kamu maksud dengan itu, Tuan Yang? Petik 1. Hehe. Yang Chen dengan menyesal mengatakan, aku pikir untuk orang kaya seperti Tuan Muda Su, apel yang kamu kirim akan terbuat dari emas. Siapa yang tahu bahwa itu hanya apel biasa, tanpa makna apapun. Petik 1. Su Zihong hanya bisa merasakan paru-parunya mengembang. Bagaimana otak pria ini tumbuh? Apel emas, orang jahat, orang rendahan, penipu. Tuan yang pasti tahu cara membuat lelucon, haha. Kata Su Zihong sambil tertawa dengan paksa. Lin Ruoxi yang duduk di tempat tidur terus menolak untuk memalingkan kepalanya untuk melihat kedua pria itu. Namun saat ini dia sedikit melirik mereka. Melihat penampilan Su Zihong dengan paksa tertawa, bibirnya bergerak sedikit. Jika bukan karena mempertimbangkan kekuatan keluarga Su dan kerjasama bisnis mereka, Lin Ruoxi berharap Su Zihong akan menghilang dari dunia ini. Setelah semua jika bukan karena dia mendorong Lin Kun tidak akan membuat berantakan dari hal-hal. Dia menyebabkan hatinya yang awalnya kelelahan menjadi lebih lesu. Itulah sebabnya dia ada di ranjang rumah sakit sekarang. Sangat disayangkan bahwa itu tidak mungkin baginya untuk melakukan sesuatu yang berlebihan ke Su Zihong. Inilah sebabnya, dalam arti, tindakan Yang Chen adalah apa yang ingin dilihat Lin Ruoxi. Tampaknya Yang Chen tidak berencana untuk meninggalkan masalah itu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, aku sadar akan kemampuan Tuan Muda Agung Su. Sesuatu seperti apel emas jelas bukan hal yang sulit. Itu hanya pertanyaan apakah Tuan Muda Su bersedia. Meskipun sesuatu yang mahal ini tidak banyak untuk Tuan Muda Su, pada akhirnya tidak baik untuk memberikannya pada orang yang tidak dekat dengan kamu. Karena itu kami, suami dan istri tidak akan bersikeras untuk itu. Kami sangat berterima kasih kepada Tuan Muda Su karena telah memberi kami apel asli. Petik 1. Setelah berbicara, Yang Chen meraih tisu, menyeka apel di tangannya, dan mengambil gigitan besar darinya. Dengan cara yang menyenangkan dia berkata, tidak buruk, sangat manis. Tuan Muda Su bahkan pandai memetik apel. Sepertinya tidak akan menjadi pilihan yang buruk jika suatu saat kamu mengalihkan pekerjaan kamu ke seorang petani buah. Petik 1. Su Zihong hampir pingsan karena marah. Ia telah bertemu orang-orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tetapi belum pernah bertemu seseorang yang tidak tahu malu ini. Diucapkan oleh bajingan ini, dan dalam beberapa kata dia menjadi kikir, congkak, orang yang egois, dan bahkan menjadi petani buah. Aku datang untuk mengunjungi seorang pasien. Tidak menerima omelan. Juga, apel manis itu. Bagaimana mungkin itu bisa diambil oleh aku? Tentu saja, Su Zihong tidak bodoh sampai pada titik di mana dia akan mengatakan, aku punya orang lain yang membelikan apel untuk aku. Bukankah itu menunjukkan bahwa itu dia tidak memiliki ketulusan? Menyadari bahwa itu dia akan menjadi gila jika dia terus tinggal. Su Zihong tersenyum dengan kulitnya tetapi tidak dagingnya saat dia berkata, aku masih ada pertemuan sore ini. Jadi aku tidak akan mengganggu kamu dari pemulihan. Ruoxi, aku akan datang lagi untuk berkunjung ketika aku bebas. Dia segera berjalan keluar dari kamar setelah dia selesai berbicara.
Wang Ma yang telah bertahan lama akhirnya tidak bisa menahan diri. Dan dengan puji, dia tertawa. Tuan muda, kamu benar-benar pandai berbicara. Tuan muda dari keluarga Su itu kemungkinan besar akan menjadi marah selama berhari-hari. Petik 2. Yang Chen mengunyah apel sambil berkata, dia tidak akan. Jika dia benar-benar marah lama atas masalah seperti ini, dia pasti sudah menyerah pada Ruoxi sejak dulu. Petik 1. Sai, Wang Ma berbalik untuk melihat Lin Ruoxi, yang begitu diam seolah-olah dia tidak di kamar. Aku akan keluar sebentar, Tuan muda harus mengobrol dengan kehilangan. Setelah Wang Ma yang bijaksana pergi, Yang Chen memusnahkan apel di tangannya, dan duduk di samping tempat tidur Lin Ruoxi. Dia tersenyum dan berkata, istri aku yang baik, Ruoxi, apel ini cukup bagus, bagaimana kalau aku mengupas satu untuk kamu? Lin Ruoxi tetap tanpa ekspresi saat dia menatap keluar jendela, seolah dia tidak mendengar apapun. Yang Chen mengangguk puas. Kali ini kamu tidak menghentikan aku untuk menyapa kamu dengan cara ini. Ada peningkatan. Selanjutnya, kamu diam-diam setuju bahwa itu kamu ingin makan apel, dan bahkan tahu bagaimana bertindak seperti anak manja, peningkatan yang lebih besar. Untuk menghargai kamu, aku pribadi akan mengupas apel untuk kamu. Petik 1. Meskipun dia sudah mendapatkan pengetahuan dan mengalami cara-cara suami yang dikontrak ini berkali-kali selama beberapa hari terakhir, pada akhirnya Lin Ruoxi masih merasa bahwa itu dia meremehkan orang ini. Aku bahkan belum mengucapkan setengah kalimat, dan menjadi anak manja. Bisakah kamu berbicara dengan cara yang lebih sopan? Lin Ruoxi menghela nafas, dan menoleh ke belakang. Berharap untuk berbicara dengan Yang Chen dengan benar. Layak, aku selalu baik. Apa ada yang tidak senonoh tentang seorang suami yang mengupas apel untuk istrinya? Yang Chen tersenyum ketika dia memegang pisau buah. Pisau buah mengkilap di tangannya secara berurutan berputar dalam 360 derajat yang indah. Seolah-olah itu dilekatkan pada tangannya. Telapak tangan. Lin Ruoxi tidak memiliki suasana hati untuk berbicara lagi, tetapi ketika dia melihat Yang Chen mengungkapkan keterampilan ini, dia tidak bisa tidak ingin melihatnya dengan hati-hati. Yang Chen meraih apel yang terlihat bagus dari luar, dan menggenggam pisau buah di tangan yang lain. Setelah jeda singkat, pisau buah dengan cepat mengupas kulit apel. Tangan Yang Chen sangat cepat, begitu cepat sehingga Lin Ruoxi, yang berada di dekat tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas. Dia hanya bisa melihat pisau buah kecil berubah menjadi cahaya yang tak terhitung jumlahnya di sekitar apel dan memutarnya untuk waktu yang singkat. Rasanya seperti mengupas apel menjadi karya seni, seperti patung tanah liat atau ukiran kayu, di mana sebelum momen terakhir, kamu tidak akan tahu bagaimana hasil akhirnya akan berubah. Dalam waktu kurang dari 30 detik, Yang Chen berhenti menggerakkan tangannya, dan memindahkan apel yang dikupas ke Lin Ruoxi. Di sini, suamimu memberikan istrinya hadiah. Petik 1. Lin Ruoxi melihat apel yang dikupas di depan matanya, menatap kosong sejenak, dan segera merasakan perasaan yang tak terlukiskan dalam hatinya. Tanpa sadar, dia menjadi konyol. Pada saat itu, apel rossi yang asli kehilangan sebagian besar kulitnya, tetapi pada apel yang dikupas, ada sedikit sisa kulit, membentuk beberapa kata-kata merah yang indah. Wish wife good health. Lin Ruoxi melihat matanya mulai lembab, dan segera mengendalikan emosinya. Dia berkata, kamu hanya tahu cara melakukan hal-hal yang tidak lazim dan tidak masuk akal. Bahkan apel yang kamu kupas ini begitu sedan. Hehe, kulit tebal Yang Chen tersipu malu. Sebenarnya aku juga merasa ini agak kecil. Jadi lebih baik kamu cepat memakannya, istri aku yang baik. Apakah kamu ingin aku memberikannya kepada kamu? Dengan itu ia memindahkan apel ke bibir halus porselen seperti Lin Ruoxi. Aku akan melakukannya sendiri. Lin Ruoxi dengan cepat mengambil apel dari tangan Yang Chen. Tetapi ketika apel berada di depan matanya, dia melihat kata-kata merah terang di apel, dan ragu-ragu. Dia merasa agak sulit untuk membuka mulutnya. Yang Chen berkata, apakah sulit untuk menggigit apel yang terlihat bagus? Tidak apa-apa, aku selalu bisa mengupas yang lain untuk Ruoxi keluargaku, tapi apa yang harus kutulis padanya? Kamu tidak perlu membiarkan imajinasi kamu menjadi liar. Lin Ruoxi segera menjawab, aku hanya ingin tahu apakah kamu mencuci tangan kamu. Melihat Lin Ruoxi mulai menggigit apel yang dia kupas, Yang Chen tidak terus menggodanya, dan hanya merasa bahwa itu cara wanita gunung es seperti ini memegang apel dengan kedua tangan dan menggigitnya terlihat sangat lucu. Terima kasih. Lin Ruoxi tiba-tiba berbicara dengan lembut. Yang Chen menduga bahwa itu dia salah dengar. Apa? Petik 1. Aku berkata, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk aku. Lin Ruoxi mengangkat kepalanya, dengan mata seperti musim gugur yang cerah. Aku menyadari bahwa itu aku tidak membenci kamu sebanyak sebelumnya. Petik 2. Yang Chen tersenyum pahit. Kamu tidak perlu berterima kasih kepada aku. Jika suatu hari kamu menyukai aku dan mempromosikan aku dari suami sementara menjadi suami permanen,
aku akan berterima kasih kepada surga. Petik 1. Lin Ruoxi tidak marah dengan kata-kata itu. Dia malah merenung sejenak, dan dengan serius menjawab, itu akan sangat sulit. Petik 1. Petik 1 petik 1 petik 1 petik 1. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 57. My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 57. Bab 57, kebetulan sekali. Ratu S adalah setelah Ratu S. Meskipun dia mengucapkan beberapa kalimat untuk pertama kalinya selamanya, setelah kata-kata itu diucapkan, dia sekali lagi kembali ke mode shutdown. Yang Chen dengan bijaksana meninggalkan bangsal. Dia merasa lapar karena tidak makan siang dan pergi ke restoran kecil untuk mengatasinya. Dia tidak bermaksud kembali ke perusahaan dan bekerja. Sebaliknya, dia menanyakan arah dan pergi ke Zhong Haiyizong untuk mencari Li Jingjing. Catatan, Zhong Haiyizong adalah nama sekolah yang bekerja di Li Jingjing. Sehubungan dengan gadis lugu itu, Yang Chen selalu merasa tertekan tentang bagaimana menangani hubungan di antara mereka berdua. Dia tidak tahan untuk menyakitinya, dan tidak mau melihat dia sedih. Tetapi pada akhirnya, Yang Chen tahu bahwa itu dia masih belum sepenuhnya menyerah pada Li Jingjing di dalam hatinya. Pria hanya suka mencari alasan untuk membuat diri mereka tampak benar. Di Zhonghai, Yizong dianggap sebagai salah satu sekolah paling elit, sehingga dapat dengan mudah ditemukan hanya dengan menanyakan arah kepada penduduk setempat. Setelah memarkir mobil di parkir mobil terbuka besar di sekolah, Yang Chen turun dari mobil, dan menyadari bahwa itu dia lupa untuk mengatur lokasi untuk bertemu dengan Li Jingjing. Namun, dia tidak panik untuk melakukan panggilan telepon, karena selalu lebih baik memberikan kejutan yang menyenangkan. Mungkin itu karena mereka melihat Yang Chen mengendarai BMW ke sekolah. Penjaga keamanan di pintu masuk tidak menghalangi dia, dan hanya melirik sebelum dengan ramah membiarkan dia lewat. Kampus Yizong masih segar untuk Yang Chen. Bahkan, Yang Chen tidak pernah menghabiskan banyak waktu di sekolah. Tata letak teratur sekolah, banyak plakat kayu ucapan terkenal, serta guru dan siswa sesekali berjalan melewati dengan buku. Semua ini benar-benar segar di mata Yang Chen. Setelah bertanya kepada seorang guru tua di sepanjang jalan, Yang Chen menemukan gedung itu adalah kantor guru. Mengingat bahwa itu Li Jingjing mengajarkan bahasa Inggris, berdasarkan petunjuk itu, ia dengan cepat menemukan kantor yang memiliki pintu dengan tanda Li Jingjing di atasnya. Di atasnya terdapat gambar seorang gadis yang mengenakan senyuman, tampak penuh dengan pemuda. Setelah mengetuk pintu 3 kali, kata-kata, "Tolong masukkan," berasal dari dalam. Itu adalah suara yang akrab bagi Li Jingjing. Yang Chen buka pintu, dan hal pertama yang dilihatnya adalah 2 orang yang duduk. Yang pertama adalah Li Jingjing alami dengan kuncir kuda panjang yang diikat, mengenakan blus putih lengan pendek, dan sepasang celana jin pertengahan panjang yang menutupi pahanya, terlihat segar dan indah. Penampilan orang lain itu mengejutkan Yang Chen. Itu sebenarnya adalah wanita Land Rover. Dia bertemu secara kebetulan di malam itu, dengan rambut yang panjang, seasterisye dan bergelombang, setelan hitam yang memberi kesan berat prestasi, kakinya yang halus dan adil menginjak sepasang heels perak bertekstur seperti kristal. Duduk di kursi, seluruh sosoknya bagaikan karya seni yang terpahat dengan sangat teliti. Kedua wanita yang benar-benar memiliki gaya yang berlawanan namun sama mempesona duduk berlawanan satu sama lain, dan menoleh untuk melihat Yang Chen yang berada di pintu pada saat yang sama. Namun, ekspresi yang mereka ungkapkan sangat berbeda. Kegembiraan Li Jingjing ditampilkan melalui kata-katanya saat dia berdiri dan memanggil, "Kakak laki-laki Yang." Dia dengan senang hati pindah dan menarik Yang Chen ke kantor, dan memindahkan kursi baginya untuk duduk. "Mengapa kamu datang begitu tiba-tiba namun tidak memanggil aku?" Petik 2. Yang Chen dengan canggung tertawa, dan berkata, "Kejutan, kejutan lebih baik." Kemudian, dia melihat ke arah wanita yang memiliki ekspresi pencerahan. "Sungguh kebetulan, kita bertemu lagi." Petik 1. Ya. Tang Wan mengukur Yang Chen ke atas, lalu melihat Li Jingjing yang puas, dan senyum aneh namun ambigu muncul di wajahnya. "Jadi kamu kenal dengan Guru Li?" Petik 1. Li Jingjing bertanya dengan penuh ingin tahu. "Miss Tang mengenal kakak Yang?" Petik 1 petik 1. "Satu pertemuan yang menentukan," kata Tang Wan, dan dia menambahkan, "tidak akrab." Petik 1 petik 1. Li Jingjing tidak terlalu memikirkannya, dan mengangguk. "Aku tidak pernah menyangka kakak laki-laki yang akan datang begitu tiba-tiba. Tetapi karena semua orang kenal maka itu baik-baik saja. Tolong beritahu aku apakah ada yang ingin diketahui oleh Miss Tang, atau perlu aku bantu?" Petik 1. Tang Wan menggelengkan kepalanya dengan senyum dan berkata, "Aku sudah mengganggu Guru Li dengan mengobrol untuk waktu yang lama. Sudah saatnya aku kembali ke kantor aku. Selain itu, karena Tuan yang sudah ada di sini, jika aku masih bersikeras untuk tetap tinggal, itu akan terlalu tidak baik untukku."
Saat dia mengatakan itu, dia memberi Yang Chen pandangan yang dalam. Yang Chen tidak akan berani melihat wanita ini secara langsung. Pada saat itu, dia menjelaskan bahwa itu dia ingin dia menjadi one night stand-nya. Tragedi yang terjadi adalah dia gagal, dan sekarang mereka bertemu ketika dia datang untuk mencari Li Jingjing, jadi tidak bisa dihindari kalau pikirannya melayang ke arah itu. Akibatnya, dia melihat ke sekeliling ruangan, menolak untuk mengobrol lebih banyak dengan Tang Wan. Kata-kata ini membuat Li Jingjing merona, tetapi dia merasakan manis dalam hatinya. Nona Tang terlalu memikirkan hal-hal, kita tidak berada dalam hubungan semacam itu. Petik 1. Kalau begitu, biarkan saja karena aku terlalu banyak berpikir. Tang Wan tidak menunjukkan apa-apa secara blak-blakan. Dia berdiri dengan anggun dan mengambil tas channel putihnya. Aku harus menyusahkan Guru Li dengan merawat anak perempuan aku di masa depan. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih Guru Li. Petik 1. Kamu terlalu sopan. Selamat tinggal Miss Tang. Petik 1. Setelah melihat Tang Wan pergi, Yang Chen menarik napas lega, memikirkan percakapan sebelumnya. Dia bertanya dengan bingung, Jingjing, bahwa itu Nona Tang meminta kamu untuk menjaga putrinya. Petik 1. Li Jingjing mengangguk. Tersenyum dia berkata, ya, Putri Miss Tang ada di kelas aku. Dan aku adalah guru bentuk baru. Jadi dia datang untuk berbicara dengan aku tentang putrinya. Sebenarnya putrinya sangat cerdas, dan mendapatkan hasil yang baik. Namun, dia terlalu nakal. Guru bentuk sebelumnya agak cemas, dan membuat dia mengubah kelas beberapa kali. Nona Tang takut aku akan melakukan hal yang sama. Jadi dia secara khusus datang untuk mengobrol dengan aku sejak lama. Petik 1. Oh, Yang Chen sedikit terkejut di dalam. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu Tang Wan adalah seseorang yang memiliki seorang putri karena dia terlihat sangat muda. Karena dia seorang ibu, tak heran dia tidak berhasil malam itu. Li Jingjing tidak tahu dia, saudara besar-besar, memiliki pemikiran seperti itu. Dan terus berkata, aku kasihan kepada semua orang tua di dunia. Aku pikir bahwa itu mendidik anak-anak selalu membutuhkan kesabaran. Aku berencana untuk meluangkan waktu untuk mengobrol dengan anak itu. Aku merasa bahwa itu seorang gadis cerdas seperti dia pasti mengerti pekerjaan orang tuanya. Petik 1. Yang Chen mengangguk setuju. Itu benar, orang sepertiku yang tidak pernah memiliki ibu atau ayah tidak bisa bertahan dengan fakta bahwa itu seseorang tidak puas meskipun memiliki cinta seorang ibu. Petik 2. Saudara laki-laki Yang, kamu tidak diizinkan untuk membahas masalah ini. Itu membuat orang sedih. Li Jingjing menghibur. Aku, kakakmu Yang, sudah terbiasa dengannya sejak lama. Yang Chen tertawa, dan berdiri dari kursi. Dia melihat ke sekeliling ke kantor yang disempurnakan. Ini benar-benar layak disebut sekolah elit, bahkan kantornya sangat menyenangkan. Petik 1. Li Jingjing merasa ceria mendengarkan pujian, tersenyum dan berkata, kantor ini hanya digunakan oleh aku dan guru wanita lain. Kadang-kadang aku merasa bahwa itu cukup sia-sia. Petik 1. Adik kecil keluarga aku Li Jingjing telah melawan demam selama bertahun-tahun. Bukan masalah besar baginya untuk menggunakan kantor seperti ini. Yang Chen dengan menggoda mengatakan. Li Jingjing cemberut dan berkata, Big Brother Yang, aku tidak sedikit lagi, dan juga bukan adik kecil, menurut umur, aku bahkan seumuran denganmu. Petik 2. Yang Chen tercengang, dan melihat sepasang mata tak berdosa Li Jingjing menatapnya. Di dalam hatinya, dia tahu apa yang dipikirkan gadis ini, dan dia merasa malu tentang hal itu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Tepat pada saat ini, telepon kantor berdering. Li Jingjing melirik Yang Chen dengan kepahitan sekali lagi, dan mulai mengangkat telepon. Setelah mendengarkan di telepon, dia berkata, terima kasih, aku mengerti. Sebelum menutup telepon, apa yang sedang terjadi? Apakah terjadi sesuatu? Tanya Yang Chen yang langsung bergeser dari topik sebelumnya. Li Jingjing mengerutkan bibir kecilnya dengan malu-malu, dan menatap Yang Chen dengan antisipasi. Kakak laki-lakimu, bisakah kau menemaniku ke suatu tempat malam ini? My Wife is a Beautiful CEO Chapter 58. My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 58. Babak 58, aku akan membantu kamu menjadi terbiasa. Malam ini, kemana? Yang Chen bertanya dengan bingung. Beberapa guru muda sekolah di Departemen Bahasa Inggris telah menyiapkan pesta selamat datang untuk aku. Mereka mengatakan itu akan berada di Provinsi Surgawi, Bar Street dan aku belum pernah ke tempat seperti itu. Tapi merasa terlalu malu untuk menolak semua orang. Jadi aku ingin kau menemaniku di sana. Menjelang akhir kalimatnya, Li Jingjing berbicara dengan kekuatan yang lebih rendah dan lebih kecil. Faktanya, setelah mengetahui bahwa itu Yang Chen telah menikah, Li Jingjing adalah jiwa yang hilang.
Hanya pada hari di mana Yang Chen membantu dia menangani masalah ayah dan putra keluarga Chen tanpa ragu-ragu, apakah dia menyadari kakaknya yang tidak membuangnya. Meskipun dia merasa buruk tentang pernikahan Yang Chen, Li Jingjing tidak dapat menahan keinginan untuk melihat Yang Chen. Ketika Yang Chen mengatakan dia akan datang mengunjunginya hari ini, dia tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Li Jingjing tidak tahu bagaimana menghadapi Yang Chen, tetapi begitu dia melihatnya, dia menyadari bahwa itu tidak ada yang berubah. Dia masih akan dengan senang tersenyum di depan Yang Chen, dan masih akan berubah malu dan tersipu atas hal-hal kecil. Tapi ketika dia meminta Yang Chen untuk menemaninya ke klub malam, Li Jingjing merasa takut. Dia takut bahwa itu Yang Chen akan menolaknya karena perubahan dalam status hubungan, dan bahkan lebih takut bahwa itu sejak awal Yang Chen tidak memiliki niat untuk menyetujui permintaan kecil seperti ini. Terlalu banyak pikiran yang terlintas di kepalanya saat ini, namun ketika Li Jingjing semakin sedikit kesal, dia mendengar Yang Chen dengan lugas setuju, tidak masalah. Petik 1. Benarkah? Li Jingjing sangat gembira dengan kabar baik yang tak terduga, dan berpelukan ke siku Yang Chen, kakak Yang, kamu benar-benar akan menemaniku di sana. Petik 1. Yang Chen mengetuk hidung gadis itu dengan cara yang memanjakan, dan itu adalah tindakan sederhana seperti ini yang membuat semuanya lebih menyedihkan. Lihatlah betapa bahagianya kamu terlihat sekarang. Kamu seharusnya menjadi paragon. Perhatikan bagaimana penampilanmu. Petik 2. Tetapi seseorang benar-benar bahagia. Li Jingjing menjulurkan lidahnya, dan masih tidak melepaskan lengannya. Yang Chen melihat jam di dinding, jam 2 siang di sore hari. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, Jingjing, apakah kamu sibuk sore ini? Petik 1. Aku tidak. Aku hanya memiliki kelas pagi hari ini. Istilah baru saja dimulai. Jadi ini bukan masa sibuk. Li Jingjing dengan jujur menjawab. Dengan pandangan yang dalam, Yang Chen tertawa. Maka kamu harus mengikutiku ke suatu tempat sekarang. Karena mereka memilih provinsi surgawi. Tidak akan baik jika kamu pergi mencari yang biasa-biasa ini. Petik 1. Setelah berurusan dengan beberapa hal yang sepele, Yang Chen membawa Li Jingjing keluar dari sekolah, dan masuk ke mobilnya. Li Jingjing tercengang ketika dia melihat interior BMW. Big Brother Yang, kapan kamu membeli mobil sport? Meskipun dia tidak tahu nama-nama merek mobil, gadis itu memiliki wawasan untuk memperhatikan bahwa ini label harga mobil pasti tidak rendah. Oh, sekarang setelah aku mengubah pekerjaan dan membutuhkan mobil, aku membelinya. Yang Chen tidak terus menjelaskan. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa itu dia dengan santai mengeluarkan ini dari garasi istrinya. Li Jingjing tidak terus memikirkan hal itu, dan bertanya, di mana kamu membawaku ke, kakak Yang? Masih terlalu dini. Para guru mengatakan bahwa itu pesta akan dimulai jam 6 sore malam ini. Petik 1. Belanja pakaian. Kamu masih aku, adik Yang Chen. Jika kamu dipandang rendah ketika kamu pergi ke provinsi surgawi, itu akan mengerikan. Yang Chen tersenyum dan berbicara. Apakah memalukan bahwa itu aku berpakaian seperti ini? Li Jingjing sedikit depresi saat dia menundukkan kepalanya. Yang Chen tanpa daya menghela nafas. Jingjing, bukan itu yang aku maksud. Hanya saja kamu belum pernah ke provinsi surgawi, dan kamu tidak menyadarinya. Dari apa yang aku ketahui tentang Bar Street, tempat itu tidak sesantai KTV dan bar lainnya. Untuk sederhananya, ini adalah klub malam kelas atas. Bagi rekan kerja kamu untuk memilih tempat seperti itu, dapat dilihat bahwa itu mereka semua cukup kaya. Ini bukan masalah besar jika kamu berpakaian santai sebagian besar waktu, tetapi jika kamu menghadiri pesta penyambutan yang mereka siapkan untuk kamu begitu santai, itu tidak hanya akan buruk bagi kamu, itu juga akan rebut mereka. Tentu saja, bagi mereka yang sangat peduli dengan kepentingan pribadi, berubah menjadi pakaian yang terhormat dan mewah akan membuat mereka diam dan tidak memengaruhi suasana hati kamu. Aku merasa guru di sekolah memperlakukan aku dengan sangat baik, mereka mungkin tidak akan mengejek aku. Li Jingjing menggigit bibirnya, dan berbicara dengan ragu-ragu. Jingjing, saat mengemudi mobil, Yang Chen berbicara. Kamu telah lulus dari universitas cukup lama sekarang, dan harus menghadapi kenyataan masyarakat. Untuk beberapa hal, meskipun kamu tidak peduli, itu tidak berarti orang lain tidak akan peduli. Sejak kamu memasuki masyarakat ini, kamu hanya dapat melakukan yang terbaik untuk beradaptasi. Tidak ada yang perlu didukakan atau disedihkan, dan tidak ada yang dapat kamu tolak atau benci. Petik 1. Aku mengerti. Li Jingjing mengangguk. Kakak Yang, terima kasih. Bukannya aku tidak mengerti. Hanya saja aku masih belum terbiasa. Petik 1. Aku akan membantu kamu terbiasa. Yang Chen tersenyum lembut. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mobil berhenti di Mall Zonghai. Di mall, produk pakaian dari seluruh dunia dapat dibeli, dan akan menyelamatkan Yang Chen upaya pergi ke seluruh mall untuk menemukan pakaian untuk Li Jingjing.
Ini adalah pertama kalinya Yang Chen memasuki sebuah pusat perbelanjaan besar setelah kembali ke negara itu. Di pagi hari, dia pergi ke bank untuk menyetor cek pemerasan, dan setelah dia mencairkan uangnya, dia punya kartu yang dibuat. Sekarang dia akhirnya memiliki sedikit modal di dompetnya. Dia sedikit lebih percaya diri saat dia membawa Li Jingjing ke lift untuk naik. Jika itu seperti sebelumnya dan dia ingin membeli pakaian, dia harus terlebih dahulu meminjam uang dari orang lain. Li Jingjing belum pernah ke tempat yang kaya dan megah seperti ini yang memiliki wewangian di udara seperti ini untuk berbelanja. Dia dengan gugup memegang lengan Yang Chen, dengan wajahnya yang seperti lili, segar, murni dan cantik, dikombinasikan dengan penampilannya yang lucu dan tak berdaya. Banyak pelanggan lain yang berjalan di sekitar tidak bisa membantu tetapi mencuri pandang padanya. Ketika mereka berjalan, mereka melewati Louis Vuitton, Hermes, Chanel, dan beberapa toko bermerek lainnya. Yang Chen mengerutkan kening, dan dengan getir berkata kepada Li Jingjing, sepertinya toko-toko ini lebih mahal dari yang aku duga. Bagaimana kalau kita melihat Balenciaga? Meskipun dia punya uang, itu masih belum cukup untuk membeli pakaian itu, yang harganya ribuan. Li sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang arti di balik nama-nama merek ini. Yang dia tahu adalah desain pakaian mereka sangat indah, sementara beberapa lainnya sangat memalukan. Pada saat ini dia dengan penuh kasih mengangguk, aku akan mendengarkan kakak laki-laki yang lebih baik untuk tidak membeli sesuatu yang terlalu mahal. Aku takut aku tidak punya cukup uang. Saat dia mengatakan itu, dia bahkan menggosok tas kecilnya. Yang Chen dengan sengaja tersenyum, dan tidak bisa membantu mencubit wajah elastis gadis itu. Aku akan membayar pakaian hari ini. Tapi, tidak ada tapi. Yang Chen segera berkata, anggap saja sebagai sesuatu yang kamu berutang kepada aku, dan kamu dapat mengembalikannya kepada aku setelah kamu menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Petik 1. Li Jingjing hanya bisa menyerah dan menyetujuinya. Dia merasa diam-diam bahagia di hatinya. Seperti yang diharapkan Yang Chen, pakaian yang dijual oleh toko khusus Balenciaga sedikit lebih murah. Ini adalah merek Prancis dengan pengalaman puluhan tahun. Mereka selalu tentang gaya bersih, sederhana, halus dan murni. Merek ini memenuhi persyaratan untuk menjadi outlet untuk berbelanja pakaian Li Jingjing. TL, rendahan mengatakan Balenciaga adalah merek Prancis tapi aku cukup yakin itu adalah bahasa Spanyol. Yaitu Cina itu disebut Balenciaga, yang secara harfiah berarti Paris Aristocratic Family, agak lucu. Ketika wanita penjual melihat keduanya masuk, dia dengan semangat menyambut mereka. Mr. and Miss, adakah hal khusus yang ingin kamu lihat? Desain baru musim ini baru saja tiba kemarin. Bagaimana kalau aku perkenalkan kepada kamu berdua? Petik 1. Oh, kamu tidak perlu repot-repot, kita bisa memilih sendiri. Yang Chen dengan sopan menolak niat baik wanita penjual, dan menarik tangan Li Jingjing saat memasuki departemen wanita. Di satu sisi ia mengukur bangunan Li Jingjing, di sisi lain ia secara pribadi memilih pakaian untuknya. Karena itu adalah hari kerja dan juga siang hari, tidak ada banyak pelanggan di toko. Beberapa wanita penjual memperhatikan bahwa itu ada seorang pria muda membantu pacarnya memilihnya pakaian, dan semua menoleh keingintahuan. Li Jingjing diukur naik turun oleh Yang Chen. Sambil merasa sedikit aneh di hatinya, dia juga merasa cukup tersentuh. Melihat Yang Chen memilih pakaian untuknya dengan sangat serius, semua rasa sakit emosionalnya menghilang ke udara tipis. Pada saat ini, seolah-olah dia tiba-tiba mencapai kesimpulan. Yang Chen mengangguk, dia berbalik dan berkata pada Li Jingjing, Jingjing, lepaskan bajumu. Petik 1. My wife is a beautiful CEO Chapter 59. My wife is a beautiful CEO, Chapter 59. Bab 59, Tuan Putri. Li Jingjing tercengang, dan wajahnya langsung memerah. Besar, kakak Yang, apa yang kamu katakan? Petik 1. Yang Chen menyadari bahwa itu kalimatnya tidak tepat, dan tersenyum. Apa yang aku maksudkan adalah, bagi kamu untuk pergi ke ruang ganti, dan aku akan menyuruh mereka mengirim pakaian yang dipilih untuk kamu. Coba di setiap set, lalu pilih yang menurut kamu paling cocok untuk kamu dan tunjukkan kepada aku. Petik 1. Li Jingjing menarik napas lega. Melihat penjualan sekitarnya tersenyum padanya, dia benar-benar ingin menggali lubang di tanah dan menyembunyikan wajahnya. Setelah Li Jingjing dibawa ke ruang ganti, Yang Chen berjalan beberapa putaran mengelilingi departemen wanita dengan kecepatan kilat, dan mengeluarkan beberapa set pakaian yang dia ingat. Selanjutnya, ia mencocokkan pakaian dan membiarkan seorang wanita penjualan mengirimkannya ke ruang ganti. Beberapa wanita penjualan melihat Yang Chen menyilaukan dengan 5 set pakaian, dan sangat terkejut. Karena mereka dapat bekerja di toko seperti ini dengan nama merek besar, mereka tentu memiliki mata untuk fashion dan kecantikan.
Pilihan Yang Chen untuk pencocokan jelas tidak dipilih secara acak. Meskipun mereka tidak melihat bagaimana Li Jingjing terlihat setelah menempatkan mereka, mereka semua mengerti bahwa itu pakaian yang dipilih pasti cocok untuknya. Miss ini benar-benar diberkati memiliki pacar yang penuh perhatian sepertimu, Tuan. Seorang wanita penjualan dengan tulus berbicara. Yang Chen tidak menjelaskan apa-apa, dan hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Wanita yang lain bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, Mister, apakah kamu seorang desainer? Atau sosok khusus di industri fashion? Kamu sepertinya sangat akrab dengan merek kami, Balenciaga. Petik 1. Aku punya beberapa teman yang relatif berpengetahuan di bidang ini. Yang aku miliki hanyalah puncak gunung es. Yang Chen menjawab. Ini adalah kebenaran. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, Balenciaga hanya bisa dianggap sebagai merek tingkat menengah, menjahit pakaian bahkan bukan desain mode yang rumit. Karena pengalaman bertahun-tahun bersama orang-orang tua itu, menganalisis merek asing biasa seperti ini sama sekali tidak sulit. Ketika wanita mengejar kecantikan, mereka menjadi sangat berhati-hati dan sabar. Oleh karena itu pria harus menunggu selama beberapa waktu sebelum melihat produk jadi yang sangat hati-hati. Dalam sekitar setengah jam, Yang Chen dan para wanita penjualan lainnya mengobrol sampai mereka hampir mengungkit cerita masa kecil membasahi tempat tidur sebelum Li Jingjing dengan malu-malu keluar dari ruang ganti. Ketika semua orang menoleh, mereka tanpa sadar menahan napas mereka, dan tidak bisa berkata-kata. Ekor kuda gadis itu sudah dikecilkan dengan rambut lembutnya yang mengalir ke dadanya yang sedikit menutupi pipi mempesona yang memerah karena malu, sementara wajahnya yang segar dan halus tiba-tiba tampak sangat menawan dan menarik. Gaun tanpa tali berwarna putih menyamai lengannya dengan sempurna, dengan lipatan alami di dada, dan pola berenda yang memanjang dari pinggangnya yang elegan sampai ke ujung rok tutu. Rok ditutupi oleh kain kasa tampak emas ringan di bawah lampu, menyebabkan kaki halus dan putih terlihat sangat hangat dengan kilauan. Sepasang sandal putih modis melilit sepasang kaki yang adil, dan jari-jari manisnya terpapar ke udara. Sosok Li Jingjing dapat diklasifikasikan sebagai kecantikan muda yang lugu dari keluarga kecil. Itu tidak dibesar-besarkan di mana saja, tidak terlalu kecil atau kurus, bahu dan pipi berbentuk sempurna, dan payudara dan bokongnya luar biasa namun halus. Dikatakan bahwa itu air tawar menghasilkan hibiskus yang dipahat secara alami. Aura unik dan murni elegan gadis itu akhirnya terungkap tanpa menahan diri. Ya Lord, bagaimana bisa efek seperti ini dibawa keluar dari pakaian toko kami? Seorang penjual merasa sulit untuk percaya, dan tanpa sadar menghela nafas saat dia memuji. Li Jingjing melihat semua orang menatapnya dengan linglung, sementara merasa malu dan bahagia. Cinta alami gadis itu untuk kecantikan membuatnya tidak mampu menahan berputar lingkaran. Dengan ekspresi penuh harapan dia bertanya pada Yang Chen, Kakak Yang, bagaimana penampilanku? Petik 1. Kamu cantik, putri aku. TL. Berada di Inggris. Yang Chen tersenyum, dan membungkuk untuk membuat ucapan seorang ksatria. Li Jingjing adalah seorang guru bahasa Inggris, dan jelas tahu arti di balik kata-kata itu. Kegembiraan di dalam hatinya membuatnya benar-benar lupa bertanya-tanya mengapa Yang Chen tahu bahasa Inggris. Dia hanya bisa merasakan bahwa itu hatinya akan melompat keluar dari dadanya, dan tubuhnya berubah menjadi burung kecil yang bisa terbang. Aku menerima pujian kamu, ksatria aku. TL. Berada di Inggris. Li Jingjing mengangkat ujung roknya, dan dengan gembira membalas sapaan itu. Seorang tenaga penjual maju ke depan, dan dengan iri tersenyum sambil berkata, Nona, bisakah kamu membiarkan kami mengambil foto kamu, sebagai kenangan paling indah dari toko kami? Petik 1. Li Jingjing ragu sejenak, sebenarnya, dia hanya ingin mendengar pujian Yang Chen, seperti untuk mengambil foto untuk dilihat orang lain. Dia sangat malu tentang itu, jadi dia melihat ke arah Yang Chen dengan ekspresi bertanya. Tentu tidak apa-apa, guru Li kami sangat cantik, tidak ada yang perlu ditakuti. Yang Chen menganjurkan. Lalu, kemudian baiklah, Li Jingjing dengan tenang tersenyum dan setuju. Setelah beberapa penjual mengambil beberapa foto dengan sangat senang, Yang Chen menyuruh mereka mengeluarkan semua pakaian yang dia pilih sebelumnya, dan berkata, aku akan membeli semua ini, bantu aku menghitung harga total. Petik 1. Pada saat ini, Li Jingjing telah menanggalkan gaun itu, dan berganti menjadi blus putih murni dengan celana jeans coklat gelap yang lebih mudah untuk dipindah-pindahkan. Sepasang kakinya yang panjang, halus, dan putih indah yang terkena udara, tampak lebih bersemangat, dan memberikan perasaan berani dan seasteris ines. Mendengar Yang Chen mengatakan bahwa itu dia akan membeli segalanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Kakak Yang, tidak perlu membeli semuanya. Petik 1. Yang Chen tersenyum dan berkata, bukannya kamu hanya akan berdandan seperti ini sekali. Kamu tidak mungkin mengenakan pakaian yang sama setiap kali kamu pergi untuk berkumpul dengan orang-orang itu, kan? Petik 1.
Li Jingjing masih merasa bahwa itu adalah pemborosan untuk menghabiskan begitu banyak, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Jangan khawatir Nona, kamu menyediakan toko kami dengan foto fitur yang begitu indah. Kami akan menjualnya dengan setengah harga. Wanita penjual itu dengan ramah tersenyum dan berkata, awalnya jumlahnya lebih dari $6.400, tapi kali ini kami akan memberi kamu hadiah, 3 set tamu kami, dan hanya mengumpulkan $3.000. Petik 2. Untuk Yang Chen, $3.000 memang murah, dan dia segera menggesek kartu namanya untuk melakukan pembayaran. Namun Li Jingjing malah merasa menyesal. $3.000 adalah tentang gajinya selama setengah bulan. Dia curiga bahwa itu biaya semua pakaiannya digabungkan sejak kecil bahkan tidak mencapai $3.000. Namun sekarang $3.000 dihabiskan untuk membeli pakaian untuknya. Baiklah, puteri aku, sudah larut. Sekarang banyak orang yang pulang kerja, dan lalu lintas akan padat. Ketika kita mencapai Provinsi Surgawi seharusnya sekitar jam 6 sore, mari kita pergi. Petik 1. Setelah Li Jingjing dengan teguh membuat keputusan untuk membayar Yang Chen kembali di masa depan, dia mendorong pemikiran itu, dan dengan gembira memegang tangan Yang Chen saat mereka meninggalkan toko. Tapi ketika keduanya akan memasuki lift, telepon Li Jingjing berdering, dan dia mengangkat telepon. Dengan ekspresi terbebani dia berbicara, aku minta maaf, Ketua Kelompok Jiang. Aku punya beberapa hal untuk diperhatikan dengan saudara aku siang ini. Saudara laki-laki aku sekarang akan pergi bersama aku. Terima kasih atas niat baik kamu. Petik 1. Menunggu sampai dia menutup telepon, Li Jingjing dengan meminta maaf tersenyum dan berkata, itu adalah panggilan ketua kelompok Inggris aku. Pertemuan hari ini diatur olehnya. Dia mengatakan dia pergi ke sekolah untuk menjemput aku tetapi aku tidak ada di sana. Dan aku mengatakan kepadanya bahwa itu kamu pergi ke sana dengan aku. Dan dia menyetujui. Petik 1. Pemimpin kelompokmu adalah seorang pria, kan? Telinga Yang Chen sensitif, dan bisa dengan jelas mengatakan bahwa itu suara pria di telepon agak tidak senang. Yap, Li Jingjing menunduk. Apakah dia sedang merayumu? Yang Chen dengan ceria bertanya. Li Jingjing buru-buru menggelengkan kepalanya, dan berbicara dengan panik, tidak ada apa-apa di antara dia dan aku. Kakak laki-laki yang, aku bahkan membagikan bunga yang dia berikan padaku kepada guru wanita lainnya. Satu untuk setiap orang. Yang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pikiran imut gadis itu membuatnya sangat tergoda untuk mencubit pipinya. Aku pikir kaulah yang seharusnya tidak membiarkan imajinasi kamu berjalan liar. Ayo, jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Petik 1. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 60. My Wife is a Beautiful CEO, Chapter 60. Babak 60, aku tidak sendiri dalam dao ini. Seperti yang Chen harapkan. Langit sudah redup dan hampir jam 6 sore ketika mereka tiba di Provinsi Surgawi meskipun dia terus-menerus mengambil alih mobil lain di jalan. Jika Anda tidak membaca ini pada VOLARETRANSLATIONS.com saya sangat terlukis. Li Jingjing tidak merasa ada yang tidak pantas tentang itu. Sepanjang seluruh perjalanan, dia duduk di depan sambil tersenyum, dan diam-diam melirik Yang Chen dari waktu ke waktu, tidak diketahui apa yang ada dalam pikirannya. Semua kali kamu hujan di parade aku. Pintu masuk utama Provinsi Surgawi tampak sangat mengesankan, dan kemegahan lampu neon yang mempesona membuat semua bar dan klub malam di sekitarnya tampak lebih rendah dibandingkan beberapa kata flamboyan besar yang menyala mencuri tatapan bahkan dari jauh. Dan semua klub yang kamu dapatkan menggunakan namaku. Li Jingjing menempel ke tangan Yang Chen segera setelah dia turun dari mobil, dan mengikutinya melalui pintu masuk utama dengan ekspresi gelisah. Dia, yang selalu menjadi gadis yang berperilaku baik akan merasa takut bahkan jika dia melihat tempat seperti ini di film. Begitu dia berpikir tentang bagaimana dia akan berpesta dengan guru lain di tempat ini, dan dia adalah daya tarik utama, dia mulai merasa sedikit takut di hatinya. Kamu pikir kamu menghancurkan hati aku oh gadis demi kebaikan. Jangan khawatir, ini sebenarnya bukan masalah besar, anggap saja itu makan bersama di restoran kecil. Yang Chen menghibur, kamu pikir aku menangis oh aku, baik aku tidak. Li Jingjing mengangguk. Saat dia bernafas dia bisa mencium aroma pria di sampingnya. Dan tanpa sadar, hatinya menjadi lebih tenang. Dan aku tidak ingin menulis lagu. Karena aku tidak ingin ada yang berpikir aku masih peduli. Aku tidak mau. Setelah memasuki pintu masuk utama, resepsionis wanita yang mengenakan kipau merah menyala berjalan ke arah mereka dan bertanya, tamu yang terhormat, apakah kamu punya janji? Tapi, kamu masih menekan ponsel aku dan bayi aku akan pindah. Li Jingjing yang kehilangan fokus hanya sekarang mengingat lokasi pesta. Ini sebuah ruangan bernama Scarlet Kafir Lily. Petik 1. Dan aku pikir kamu harus menjadi sesuatu yang aku tidak ingin menahan mungkin kamu harus tahu itu.
Resepsionis wanita tersenyum dan memberi isyarat dengan ramah. Tolong ikuti aku. Petik 1. Sepanjang jalan, mereka berjalan melewati koridor yang remang-remang, dengan dinding-dinding kaca yang membiaskan kilau yang mempesona. Karyawan di sini tidak kekurangan pria tampan atau wanita cantik, yang menunjukkan bahwa itu perlakuan terhadap karyawan tidak buruk. Ibuku tidak menyukaimu dan dia menyukai semua orang dan aku tidak pernah suka mengakui bahwa itu aku salah. Ketika mereka berjalan ke pintu dengan 3 kata, Scarlet Kaffir Lily, ditulis dengan warna putih dengan kuas, resepsionis perempuan itu tersenyum dan memberi isyarat kepada mereka untuk masuk. Dan aku sudah begitu terperangkap dalam pekerjaan aku, tidak melihat apa yang terjadi. Yang Chen mengambil uang kertas $100 dari sakunya, dan resepsionis wanita dengan wajah terkejut berkata, "Terima kasih," sebelum menerima catatan itu dan pergi. Tapi sekarang aku tahu aku lebih baik tidur sendiri. Li Jingjing menatap Yang Chen dengan takjub. "Kakak Yang, apakah perlu membayar $100 hanya untuk memimpin jalan?" Petik 1. Karena jika kamu suka caramu melihat sebanyak itu, oh sayang kamu harus pergi dan mencintai dirimu sendiri. Tempat seperti ini biasanya mengikuti metode perekrutan gaya barat. Personel layanan ini tidak membayar, dan hanya menerima kiat. Faktanya, hanya sedikit lebih dari $10 dalam USD, dan itu tidak dianggap banyak. Yang Chen menjelaskan, "Aku hampir lupa, kakak laki-laki yang kamu mahasiswa yang kembali dari belajar di luar negeri." Li Jingjing tidak peduli lagi dengan sakitnya uang, dan dengan gembira berbicara. Yang Chen tidak bersedia untuk tetap pada topik itu, dan dengan cekatan membuka pintu ruangan itu. Saat dibuka, teriakan yang memekakkan telinga keluar dari dalam ruangan. Ingin tetap tetapi tidak bisa tetap dan itulah yang terasa paling sepi. Petik 1. Mereka melihat seorang pria yang agak pendek dan gemuk dengan kacamata berdiri di depan TV melakukan yang terbaik untuk berteriak ke mikrofon di tangannya. Dengan kepalanya menunjuk ke langit-langit dan matanya tertutup, bernyanyi sepuas hati. Sudah ada cukup banyak orang yang duduk di sofa di ruangan itu. Jika ditambahkan, setidaknya ada 8 orang. Setelah melihat Yang Chen dan Li Jingjing di dekat pintu, mereka pertama-tama menatap kosong. Lalu sebagian besar dari mereka mengungkapkan senyum yang tidak biasa. Tokoh utama kami hari ini akhirnya tiba. Seorang guru wanita kurus dengan rambut bergelombang menggunakan rol panas berinisiatif untuk memanggil. Segera, semua orang yang hadir berdiri dan bertepuk tangan. Guru gemuk yang berteriak seperti sedang membunuh babi beberapa saat yang lalu juga berseru. Guru Li tidak lupa membawa pacarnya untuk pesta pertamanya. Sepertinya hubunganmu sangat dalam. Petik 1. Li Jingjing segera melepaskan tangan Yang Chen dengan malu-malu. Di ruang gelap, wajahnya begitu merah sehingga sepertinya akan meledak. Ini tidak seperti apa yang semua orang pikirkan. Kakak laki-laki yang bukan pacarku. Petik 1. Jika Anda tidak membaca ini pada VOLARETRANSLATIONS.com saya sangat terlukis. Lalu siapa dia? Seorang guru laki-laki lain tertawa dan bertanya. Dia tidak mungkin saudara kamu yang berhubungan darah, kan? Melihat Jingjing terlihat sangat cemas, dan tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Yang Chen hanya bisa memimpin dan menjelaskan, "Ayah Jingjing dan aku adalah teman karib meski ada perbedaan usia, dan aku telah merawatnya seperti kakak. Hari ini, aku secara tidak sengaja mendengar bahwa itu semua orang ingin mengadakan pesta penyambutan, dan bahwa itu dia terlalu malu untuk datang ke KTV sendirian, jadi aku hanya di sini untuk menemaninya." Petik 1. Seorang guru wanita yang berpakaian bagus tertawa dan berkata, "Jadi itu yang terjadi. Datang dan duduk di sisi aku ganteng. Guru Li mungkin tidak akan keberatan, kan?" Saat dia mengatakan bahwa itu dia mengedipkan mata pada Li Jingjing. Saat Li Jingjing mendengarnya, dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. "Tidak bisa, kakak yang harus tinggal di sisiku." Petik 1. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang tertawa. Yang Chen juga tak berdaya menatap Li Jingjing yang bingung yang tersipu malu. Gadis ini benar-benar ahli dalam membuat hal-hal lebih buruk. Sama seperti suasana di dalam ruangan menjadi harmonis. Pintu terbuka sekali lagi. Seorang lelaki berusia awal 20-an yang mengenakan kemeja jepres berjalan masuk. Rambutnya disisir rapi, bersama dengan wajah yang berkontur tajam. Pandangan sekilas mengungkapkan bahwa itu dia memiliki temperamen seorang sarjana pemberani. Setelah melihat orang ini masuk, semua guru mulai menyapanya sebagai Kepala Departemen Jiang. Petik 2. Pria itu menyapa para guru dengan senyum hangat sebelum melihat ke arah Yang Chen dan Li Jingjing. Setelah melihat Li Jingjing mengenakan pakaian modis dan kaki panjangnya yang ramping yang ditunjukkan oleh celana hangat seperti giok putih, kegembiraan melintas di matanya. Dan dia memuji, "Jingjing, kamu benar-benar cantik hari ini. Jika kamu berpakaian seperti ini di sekolah setiap hari, aku rasa semua guru dan siswa akan memperhatikan kamu." Petik 1. Para guru lainnya semua setuju.
dan memuji betapa indah dan menariknya pakaian Li Jingjing. Pujian semacam itu sedikit berlebihan, tetapi semua wanita menikmati yang lain memuji kecantikan mereka. Li Jingjing tidak terkecuali. Dia tidak terlalu memikirkannya, dan dengan enteng menundukkan kepalanya untuk mengatakan, terima kasih. Ketika dia melihat Yang Chen, mata pria itu menyipit sejenak sebelum dia dengan hangat mengulurkan tangannya. Kamu harus menjadi orang yang disebutkan oleh Jingjing sebelumnya, Yang. Aku Jiang Suo, Kepala Departemen Bahasa Inggris Yizong. Bolehkah aku tahu, bagaimana aku harus memanggil kamu, dan di mana elit seperti kamu bekerja? Petik 1. Yang Chen secara internal bergumam, pria lain yang tersenyum dengan niat jahat, dan tidak peduli pergi ke depan untuk berjabat tangan. Aku Yang Chen, kamu dapat memanggil aku apapun yang kamu suka. Aku hanya seorang karyawan kecil di sebuah perusahaan yang membeli sarapan dan melakukan pekerjaan sambilan. Petik 2. Begitu dia mendengar ini, cahaya bersinar di mata Jiang Suo, dan dia menegakkan punggungnya. Dengan sikap keras kepala dan kesombongan, dia berkata, Tuan yang tidak semendir, kita masih muda. Selama kamu bekerja keras, di masa depan pasti akan ada satu hari di mana kamu dapat berhasil. Mungkin kamu bisa menjadi seseorang seperti aku, bernama Jiang yang memiliki titik awal yang lebih tinggi. Oh benar, Tuan yang mungkin tidak tahu tentang ini, tapi ayah aku, Tuan Jiang Meng, adalah kepala sekolah Yizong dan wakil kepala Departemen Pendidikan Zonghai. Dengan memanfaatkan koneksi ayah aku berhasil menjadi kepala Departemen Bahasa Inggris Yizong dan wakil kepala Departemen Pengajaran. Aku merasa malu untuk mengatakan bahwa itu selain menerbitkan beberapa tesis di buku teks negara dan membawa tim ke luar negeri untuk beberapa wawancara pada beberapa kesempatan, aku belum melakukan sesuatu yang patut dicatat. Mungkin di masa depan, pencapaian yang bahkan akan lebih besar dari aku. Petik 1. Kepala Departemen Jiang terlalu sederhana. Di antara kita, siapa yang tidak menyadari bahwa itu kepala Departemen Jiang adalah sekolah kita, harapan Yizong untuk masa depan, dan bintang yang paling mengesankan di dunia akademis. Seorang guru wanita setengah baya dengan cepat menyatakan, itu benar. Guru wanita kurus juga menimpali, siapa tahu, mungkin dalam beberapa tahun lagi, kepala Departemen Jiang akan menjadi kepala sekolah kita. Dalam hal kemampuan, siapa yang bisa membandingkan dengan kepala Departemen Jiang? Petik 1. Semua guru benar-benar telah menyanyikan banyak pujian sekaligus, sementara Jiang Suo adalah, sederhana, tersenyum, melambaikan tangannya sambil berkata, aku tidak pantas menerima pujian kamu. Petik 1. Yang Chen benar-benar telah menyaksikan pembuka mata, dan menggosok hidungnya untuk menutupi senyumnya. Aku telah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi aku belum pernah bertemu seseorang yang bahkan lebih tidak tahu malu dari aku. Sepertinya aku tidak sendirian di dao ini, setidaknya, ada orang di depanku yang kulitnya lebih tebal dari tembok kota.